Bab 2826 melawan pisau Tuhan lagi, subscribe Penatua. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Wanner memandang Hansen dengan kaget. Wajah Hansen terlihat sangat berbeda dari biasanya. Dia tidak bisa mengenalinya. Sebelum Hansen menjawab, God's Knife telah mengeluarkan api darah yang menakutkan. Ia lolos dari tangan Wanner dan terbang menuju Hansen di udara. Api darah telah menghasilkan bayangan iblis darah. Ia sedang memegang God's Knife pada pegangannya. Itu mendekati Hansen menebas dan meronta-ronta. Ini adalah garis miring super ruang yang menampilkan ruang dan waktu. Itu bisa memotong apa yang ada di masa lalu, menjadikannya pisau yang tidak bisa diblokir siapapun. Bisakah aku memblokirnya? Dapatkah aku memprediksi jejaknya sedetik sebelum waktunya? Hansen tidak yakin, tapi dia tahu dia harus mencoba. Perisai Medusa langsung ada di tangan Hansen. Itu diposisikan di depan Hansen saat dia menggerakkan tubuhnya. Tangan lainnya memegang Cold Light Sword. Hansen berencana menggunakan senjata spell, tapi spell sudah menjadi bagian dari dirinya. Dia tidak bisa digunakan sebagai senjata untuk digunakan Hansen. Ditambah, kekuatan Cold Light Sword lebih baik dari spell. Jadi, Hansen hanya akan menggunakan Cold Light Sword-nya. Hansen dengan hati-hati menghitung jejak pergerakannya, cahaya pedang dari Cold Light Sword, dan lokasi pertahanan perisai Medusa. Alasannya adalah untuk memaksa God's Knife menebas di tempat yang dia inginkan. Hansen tidak bisa membuat prediksi sedetik yang lalu, tapi dia bisa menggunakan kekuatan formasi yang kuat untuk memaksa God's Knife jatuh ke dalam jebakan seperti permainan catur yang dia atur. Itu membuatnya tidak dapat menghitung lokasinya 1 detik kemudian. Menggunakan kecerdasan seorang pria untuk melawan pisau yang dapat bergerak melintasi ruang dan waktu, Hansen tidak dapat melakukannya dengan seenaknya. Tapi ini adalah kesempatan terbaik dia untuk melawan God's Knife. Kaca. God's Knife mendarat di punggung Hansen. Itu memotong kulitnya, darah keluar seperti kristal, dan otot-otot yang terputus tampak seperti batu giok. Hansen berpikir, itu adalah God's Knife yang sangat kuat. Mode Xenogeniku hanya kelas larva, tetapi kekuatan tubuhnya harus hampir seperti kelas kupu-kupu. Namun, itu masih bisa membelah tubuhku. Kekuatan God's Knife telah meningkat. Aku khawatir itu mungkin telah mencapai kelas dewa sejati. Serangan itu sesuai dengan prediksi Hansen, jadi dia terus bergerak. Dia menyesuaikan posisi dan sudut perisai Medusa dan Cold Light Sword-nya. Itu akan membunuhmu juga. Lari. Wanner tidak mengenali Hansen. Dia hanya bersikap baik untuk memperingatkannya. Hansen tidak peduli. Wanner adalah inti dari semua kesedihan Lone Bambu. Jika dia bisa menyelamatkan Wanner, maka Lone Bambu tidak akan lagi menderita. Jika ada kesempatan untuk melakukan itu, Hansen akan mencobanya. Patong. Tubuh Hansen disayat lagi, tetapi tidak berada di tempat yang kritis. Sepertinya penilaian dan perhitunganku masih sedikit ceroboh. Itu perlu ditingkatkan sementara aku di sini dalam pertarungan yang sebenarnya. Hansen tidak kaget. Sebaliknya, dia senang. Meskipun dia telah dipukul, itu tidak berada di tempat yang kritis. Itu berarti metodenya berhasil. Hansen terus melawan God's Knife, tapi dia semakin banyak mengalami luka. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang bisa melihat lukanya semakin kecil dan semakin kecil. Dong. God's Knife terus menebas perisai Medusa. Itu tidak bisa menyerang tubuhnya. Hansen sangat senang sampai dia hampir mengerang karena senang. Dia memblokir serangan God's Knife sedetik sebelum dia melakukannya. Kekuatan tebasan ruang angkasa super itu seperti eksploitasi glitchy, tapi dia tetap melanggarnya. Patong. Saat Hansen bersemangat, dia dipukul lagi. Itu sangat menyakitkan sehingga membuatnya fokus. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk bersemangat. Dia masih tidak bisa memblokir semua tebasan ruang angkasa super dengan presisi yang sempurna. Dibandingkan dengan pengalaman pertamanya, Hansen menjadi lebih lancar saat dia menggunakan formasi. Perlahan, dia bisa memblokir lebih banyak serangan God's Knife dengan perisai Medusa. Lebih sulit bagi musuh untuk menggunakan tebasan ruang super dan melukai tubuhnya. Wanner mulai mengingatkan Hansen tentang perlunya lari, tapi perlahan dia menyadari bahwa Hansen benar-benar mampu mengatasi pertarungan melawan God's Knife. Dia memiliki ekspresi kagum di wajahnya. Dia belum pernah melihat makhluk yang mampu melawan God's Knife seperti dia. Melihat God's Knife, makhluk di God's Farm ketakutan. Mereka lumpuh karena ketakutan dan tidak pernah berani mencoba memberontak melawan God's Knife. Orang asing di depan mereka semua benar-benar bisa menantangnya, dan dia bisa terus melakukannya. Dia terus memblokir serangan God's Knife. Sulit dipercaya untuk menyaksikan. Seluruh tubuh Hansen penuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Rasanya seperti menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan dan berjuang selama berhari-hari dalam kondisi yang buruk tetapi masih harus diselesaikan. Kemampuan untuk menyelesaikan dan menikmati kegembiraan seperti seluruh hatinya naik level. Hansen mengira God's Knife sangat kuat dan tebasan luar angkasa sangat menakutkan. Namun, ketika dia memblokir serangan pertamanya, pikirannya menjadi dingin. Dia lebih santai saat pertarungan berlangsung, yang membuatnya lebih mudah. Sebelumnya, God's Knife menciptakan tekanan kuat. Sekarang, tekanan itu hilang. Hansen mampu mengendalikan tebasan ruang angkasa lebih mudah seiring berjalannya waktu. Hansen merasa seolah dia bisa mengendalikan alam semesta dan semua aturannya. Sepertinya dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tiba-tiba, Hansen menyingkirkan perisai Medusa dan menggunakan Cold Light Sword miliknya untuk melawan God's Knife. Hanya itu yang dia gunakan.
Dia tidak lagi bertahan. Dia akan mencoba dan maju untuk menyerang. Dong, dong, dong. Pisau dan pedang itu saling berhadapan di udara. Gelombang kejut menciptakan banyak retakan di angkasa. Hansen hanya mengandalkan pedangnya untuk diikat dengan God's Knife, yang sedetik di depan. Itu semua tentang menyerang sekarang. Tidak seperti sebelumnya ketika Hansen harus memblokir atau menghindar. Jadi, bagaimana jika kamu bisa menyerang sedetik sebelum aku pindah? Aku juga bisa memblokir seranganmu. Hansen merasa benar-benar santai. Dia sangat dingin. Seseorang tidak bisa menggambarkan betapa dinginnya dia. Cold Light Sword melambai dengan santai untuk terus bertarung melawan God's Knife. Wanner membuka mulut kecilnya saat dia melihat Hansen yang sedang bertarung melawan God's Knife dengan rasa tidak percaya. Dia belum pernah melihat God's Knife ditekan seperti itu. Rasanya seperti kekuatan God's Knife sedang diminimalkan. Dong. Cahaya pedang terlihat di udara saat God's Knife dipukul mundur. Posisi pisaunya agak kacau. God's Knife benar-benar tertekan. Sekarang, Wanner percaya bahwa God's Knife telah ditekan oleh orang asing liar itu. Pada saat berikutnya, Wanner melihat God's Knife berbalik dan terbang ke langit, tapi cahaya pedang Hansen menghantamnya dan mencegahnya kabur. God's Knife. Ia mencoba melarikan diri, Wanner tidak percaya apa yang dilihatnya. God's Knife mencoba kabur. Dia tidak pernah mengira ini bisa terjadi, tetapi itu sebenarnya terjadi tepat di depannya. Hansen menebas dan menebas. Dia menebas God's Knife dan membuatnya jatuh kembali. Apa yang membuat Hansen mengerutkan kening adalah fakta bahwa dia tidak tahu terbuat dari apa God's Knife. Dia telah menebas God's Knife berkali-kali, tapi kekuatan Cold Light Sword yang sempurna tidak meninggalkan kerusakan apapun padanya. Meskipun aku telah menghancurkan tebasan ruang super, aku tidak bisa menghancurkan tubuh yang mengontrol God's Knife. Aku tidak bisa menang. Hansen mengerutkan kening, memikirkan cara menghancurkan God's Knife. Bab 2827 Judi yang bergantung pada kekuatan. Aku bertanya-tanya apakah metode untuk membunuh dewa berguna dengan pisau Tuhan. Jantung Hansen melonjak. Dia memanggil Skyfin Radis dan melayangkan pukulan ke God's Knife. Pang. God's Knife tidak rusak, tapi darah iblis api itu terkena Skyfin Radis. Api ketenangannya pergi kemana-mana. Ini benar-benar berhasil. Apa itu dewa juga? Hansen sangat senang. Skyfin Radis kuat. Itu terus meninju iblis api darah. Itu membuat iblis api darah pecah dan berkilauan di mana-mana. Itu tidak bisa melawan. God's Knife sudah jatuh kembali. Sekarang, Skyfin Radis sedang menyerangnya. Api berdarah dari pisau itu semakin melemah. Pada akhirnya, api berdarah itu dipatahkan oleh Skyfin Radis. God's Knife berubah redup seolah-olah kehilangan semua kendali. Hansen terbang di depan dewa pisau, mengambilnya dari tanah, dan menemukan bahwa pisau dewa tidak lebih dari pisau tajam biasa tanpa kekuatannya. Kedua tangannya memegang sisi pisau tajam yang terpisah. Dia ingin mematahkan pisaunya, tetapi dia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya. Pisau itu masih sekeras sebelumnya. Itu hanya tidak memiliki kehadiran yang hidup di dalamnya lagi. Hansen berpikir, aku tidak mendengar pengumuman berburu. Mungkin itu artinya aku tidak membunuhnya. Dia meletakkan pisau dewa di dalam menara takdir dan terus menekannya. Wanner, ikuti aku. Aku akan mengajakmu melihat lone bambu, kata Hansen sambil mendekati Wanner. Apakah kamu kenal saudaraku? Wanner senang, tapi kemudian dia terlihat sedih dan menggelengkan kepalanya. Kamu harus pergi sekarang. Aku tidak bisa ikut denganmu. Petik 2. God's Knife telah ditekan oleh aku. Apalagi yang perlu kamu perhatikan. Hansen melihat di wajah Wanner bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Aku menandatangani kontrak dengan dewa. Aku tidak bisa pergi dari sini. Jika aku melakukannya, aku akhirnya akan menyakiti kakak aku. Wanner menggelengkan kepalanya. Kontrak apa? Hansen bertanya dengan cemberut. Wanner menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu. Jika aku memberitahumu, kakak laki-laki akan dalam bahaya. Petik 2. Hansen tahu dia tidak bisa menyalahkan Wanner karena berpikiran seperti itu. Jika dia dalam posisinya, dia akan merasa seolah-olah ini juga tipuan. Sebelum 100% yakin, dia tidak akan pernah mencoba melakukan sesuatu yang dapat membahayakan keluarganya. Aku tidak akan memaksamu untuk ikut denganku, tapi God's Knife telah ditekan olehku. Akankah dewa setuju dengan itu? Hansen memandang Wanner saat dia berbicara. Wanner menggigit bibirnya tapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Hansen melanjutkan dengan berkata, katakan padaku di mana dewa itu berada, dan aku akan keluar dan mencarinya. Aku akan melihat apakah ada cara bagi aku untuk membunuhnya. Petik 2. Jika Dewa Wanner telah menandatangani kontrak sama dengan Dewa Trate Jahat, mungkin ada peluang bagi Hansen untuk membunuhnya. Jika dia melakukan itu, Wanner akan bebas kembali. Wanner masih menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus pergi. Dewa bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Dia sangat kuat, dan dia ada di mana-mana. Tapi aku berhasil menekan pisau dewa. Menekan dewa bukanlah sesuatu yang mustahil. Hansen mencoba meyakinkannya. Ini berbeda. The God's Knife hanyalah sebuah pisau. Itu salah satu mainan Tuhan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuhan itu sendiri? Kekuatan dewa bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami secara layak. Setelah itu, wajah kecil Wanner menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang mengerikan. Bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil jika kamu belum mencobanya? Jika kakakmu Lone Bambu tahu kamu ada di sini, aku yakin dia ingin bertemu denganmu lagi.
Hansen berharap menggunakan lone bambu untuk mengubah pikirannya. Wanner terlihat ragu-ragu, tapi kemudian dengan percaya diri menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak, tapi tolong jangan beritahu kakak tentang aku. Kamu harus pergi sekarang. Pisau dewa telah terpengaruh, dan aku yakin dewa pasti merasakannya. Saat dia datang, akan terlambat bagimu untuk melarikan diri. Petik 2. Ini sudah terlambat, kalimat terakhir Wan diucapkan dengan nada suara yang berbeda. Dia seperti orang yang berbeda. Wajah Hansen berubah. Dia melihat tubuh Wanner mulai berubah dengan cahaya dewa yang kabur. Rasanya seperti seluruh tubuhnya dihujani cahaya pagi. Matanya menjadi sangat jernih. Dia tampak seperti mesin tanpa emosi. Kamu telah membobol pertanian aku dan menghancurkan roh pisau aku. Kamu adalah orang yang sangat menarik. Wanner memandang Hansen dengan penuh minat saat dia berbicara. Wajahnya seperti raja di tempat tinggi, meremehkan penampilan badut di sirkus. Hansen dengan dingin memandang Wanner dan bertanya, apakah kamu dewa? Hansen tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa itu. Ya, aku adalah Tuhan. Wanner tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Hansen dan bertanya, siapa namamu? Kamu berasal dari ras apa? Petik 2. Aku dolar. Aku manusia, jawab Hansen. Wanner menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan manusia. Manusia tidak mirip denganmu. Kamu seorang xenogenik. Petik 2. Hati Hansen melonjak kaget. Hampir tidak ada makhluk di alam semesta yang tahu tentang manusia, tetapi yang disebut Tuhan ini sepertinya tahu tentang keberadaan manusia. Ia juga tahu bahwa dia bukan manusia. Ini sebuah masalah. Bagaimana kamu tahu aku bukan manusia? Hansen dengan cepat bertanya. Jika aku pikir kamu bukan manusia, maka kamu bukan manusia, jawab Wanner. Tidak ada alasan. Siapa namamu? Hansen bertanya. Aku adalah Tuhan, jawab Wanner. Bukankah para dewa memiliki gelar? Sesuatu seperti Empty God, Sky Empty God dan sebagainya. Apa gelar kamu? Hansen bertanya. Kamu tahu banyak. Tidak heran kau bisa menghancurkan roh pisauku. Ia tertawa dan berkata, tapi aku tidak punya gelar. Kamu bisa memanggil aku Tuhan. Petik 2. Sebelum Hansen mengatakan apa-apa lagi, Tuhan melanjutkan dengan berkata, kamu menghancurkan roh pisauku, dan aku baik-baik saja dengan itu. Jika kamu ingin mengambil Wanner, kamu juga bisa melakukannya. Tapi dunia ini adalah tempat yang adil. Kamu mengambil begitu banyak, jadi kamu harus mengembalikan sesuatu untuk kepentingan keadilan, tentu saja. Apakah kamu tidak setuju? Petik 2. Tidak, itu adalah sesuatu yang aku capai dengan kekuatan aku sendiri. Mengapa aku harus memberikan sesuatu? Hansen tersenyum. Tuhan kaget, tapi kemudian tertawa. Kata yang bagus. Sesuatu yang kamu ambil melalui kekuatan kamu sendiri berarti kamu tidak boleh memberikan apapun. Aku sungguh menyukaimu. Bagaimana dengan ini? Sangat jarang menemukan xenogenik yang menarik seperti kamu. Aku memberi kamu kesempatan sekarang. Jadi, mari bertaruh. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa pergi tanpa cedera dan Wanner bisa pergi denganmu. Petik 2. Bagaimana jika aku kalah? Hansen mengerutkan kening. Jika kamu kalah, kamu sangat lucu sehingga aku tidak ingin melihat kamu mati. Tuhan terdiam. Selanjutnya dikatakan, kamu dapat menggantikan pekerjaan Wanner di sini. Kamu bisa memberi makan God's Knife untuk abad berikutnya. Petik 2. Itu tidak adil, kata Hansen sambil tersenyum. Jika aku menang, kamu tidak perlu memberikan apapun. Jika aku kalah, aku harus memberikan waktu aku 100 tahun. Mengapa aku mengambil bagian dalam pertaruhan yang tidak adil? Petik 2. Karena itu adalah taruhan yang melibatkan kekuatanku sendiri, kata Tuhan sambil tersenyum. Hansen akan mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak melakukan apapun. Sebelum dia mengatakan apa-apa, dia secara mengejutkan menyadari bahwa di dalam tatapan Tuhan, tangannya tidak mendengarkannya. Dia memegangi lehernya dan meremasnya. Dia meremas dirinya begitu kuat sampai dia akan mati lemas. Dengan kemauan dan kekuatan Hansen, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Di dalam Sea of Soul, armor kristal hitam mengurangi keberadaannya. Itu berpura-pura tidak ada reaksi. Bab 2828 memprediksi masa depan dewa tersenyum pada Hansen saat ditanya, bisakah kita menyetujui taruhan sekarang? Hansen tidak dapat berbicara. Dia merasa seolah-olah dia akan dicekik sampai mati, jadi dia harus mengangguk. Bagus, kamu telah membuat pilihan yang benar. Menggunakan kekuatanmu lebih menarik. Tuhan tertawa. Haruskah aku yang memutuskan apa yang akan diambil risiko? Hansen menggosok tenggorokannya. Dia sekarang menyadari bahwa dewa ini agak jahat. Kelihatannya sangat biasa, tapi lebih menakutkan dari dewa lain yang dia temui. Itu memberi Hansen tekanan nyata, dan itu menimbulkan rasa bahaya yang tidak bisa dicapai oleh dewa lain. Sebelumnya, itu tidak masalah, kata Tuhan. Sekarang, aku telah bertemu dengan makhluk yang sangat menarik seperti kamu. Itulah mengapa aku ingin memainkan permainan favorit aku. Petik 2. Game apa itu? Otak Hansen bergerak cepat. Satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Dia tidak bisa mengalahkan dewa ini. Bahkan jika dia bisa mengalahkan dewa ini, dewa tersebut telah mengambil alih tubuh Wanner. Dia tidak bisa mengambil risiko membunuh Wanner bersamaan dengan itu. Juga, armor kristal hitam dengan aneh menyembunyikan dirinya sendiri. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia biasa bertemu dengan raja, dia belum pernah melihat armor kristal hitam bereaksi seperti ini. Itu menunjukkan betapa menakutkannya dewa ini sebenarnya.
Hansen mengira dewa seperti raja tidak akan memberikan kerusakan pada makhluk di alam semesta. Dewa seperti dewa teratai jahat, yang bisa menyerang makhluk, bukanlah musuhnya. Dia menggunakan Skyfin Radis dan bulu Phoenix-nya untuk membuat dasi. Dewa ini sangat berbeda. Itu merasuki Waner dan masih bisa menggunakan kekuatan besar. Jelas itu adalah roh dewa yang beroperasi di level yang sama sekali baru. Dewa ini, apakah itu yang bertemu dengan tim ketujuh? Hansen bertanya-tanya. Ini sangat sederhana. Kami akan memprediksi nasib satu sama lain. Wajah Tuhan terlihat sangat aneh tapi hanya sedetik. Memprediksi takdir. Prediksi nasib siapa? Hansen bertanya dengan cemberut. Bisa siapa saja. Kamu dapat memilih makhluk apapun yang kamu inginkan, kata Tuhan. Ia kemudian menggerakkan tangannya. Cahaya Tuhan berubah menjadi cermin. Cermin itu memiliki banyak bayangan. Ada berbagai macam makhluk dari alam semesta di sana. Aku tidak suka mengubah nasib orang lain, kata Hansen. Kamu bisa datang dan menguji takdirku, tapi bagaimana kamu akan memprediksinya, dan bagaimana kamu akan menang? Kami hanya bertaruh, kata Tuhan dengan dingin. Kami tidak bisa bertaruh pada diri kami sendiri. Kamu memilih makhluk, bisa siapa saja yang kamu kenal. Bahkan bisa menjadi keluargamu. Kami akan memprediksi pilihan yang mereka buat ketika sesuatu terjadi. Kamu bisa memutuskan dulu. Petik 2. Lalu, aku memilih pemimpin sangat tinggi, kata Hansen. Dia berpikir, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak dapat mempengaruhi pemimpin yang sangat tinggi. Tidak diketahui apakah Tuhan melihat apa yang dipikirkan Hansen, tetapi dia tidak peduli dan berkata, ya, mari bertaruh dengan pemimpin sangat tinggi. Bagaimana kita bertaruh? Hansen bertanya. Ini tidak seperti kita tahu apa yang akan dilakukan oleh pemimpin tertinggi. Tuhan tidak berbicara. Itu berjalan satu langkah dan datang sebelum Hansen. Itu menarik Hansen bersamanya. Hansen merasa seolah-olah dia jatuh ke pusaran waktu. Dia merasa sangat pusing sehingga dia pikir dia akan muntah. Banyak orang telah membawanya pergi melalui galaksi teleport. Dia sendiri hampir selesai berlatih galaksi teleport, tapi tidak pernah seburuk ini. Ketika semuanya kembali normal, Hansen menemukan dirinya di langit luar. Di depannya adalah pohon bintang yang sangat familiar. Pohon bintang penuh dengan buah. Mereka tampak seperti banyak planet raksasa yang tergantung di dahan pohon. Seorang pemuda dari sekolah tinggi sedang duduk di bawah pohon bintang dengan kaki bersilang. Pakaian putih pria itu seperti salju. Dia terlihat sangat tampan dan juga sangat dingin. Dia tampak seperti pria yang semua orang berhutang. Pria ini, dia terlihat sangat familiar. Hansen berpikir bahwa pemuda itu terlihat sangat familiar. Ini pemimpin yang sangat tinggi, kata Tuhan di sebelahnya. Kamu berbohong. Aku telah melihat pemimpin yang sangat tinggi, dan dia sudah tua. Sebelum Hansen selesai, wajahnya berubah. Dia tiba-tiba tahu mengapa pemuda itu tampak begitu akrab. Struktur wajah dan tubuhnya tampak seperti pemimpin sangat tinggi. Dia hanya terlihat lebih muda, jadi dia terlihat berbeda. Tuhan tersenyum dan berkata, itu adalah pemimpin yang sangat tinggi ketika dia masih muda. Kami di sini saat dia baru berusia 20 tahun. Petik 2. Kami pergi ke masa lalu, wajah Hansen berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu sulit untuk berteleportasi. Itu bukan karena dia tidak hanya menggunakan galaksi teleport. Dia telah berteleportasi melalui waktu. Tidak ada yang menakjubkan tentang itu, kata Tuhan dengan santai. Jika kamu mau, aku bisa mengajakmu melihat seperti apa kamu saat kamu masih muda. Tidak apa-apa, kata Hansen. Masa lalu adalah masa lalu. Apapun yang terjadi di masa depan selalu ditakdirkan. Jika kamu sudah tahu bagaimana semuanya berjalan, apa gunanya bertaruh? Petik 2. Siapa yang memberitahumu bahwa masa depan sudah mati? Tuhan memandang Hansen dengan kaget. Bukankah itu? Hansen bertanya sambil tersenyum. Jika masa depan bisa diubah, kamu bisa pergi dan membunuh pemimpin tertinggi sekarang. Dengan kekuatan yang kamu miliki, pemimpin yang sangat tinggi akan mematuhimu. Kami tidak harus pergi ke masa lalu dan menemukan pemimpin yang sangat tinggi. Petik 2. Tuhan lebih suka menggunakan kekuatannya untuk kembali ke masa lalu daripada bertemu dengan pemimpin tertinggi. Jelas, itu takut pada sesuatu, itulah sebabnya Hansen mengatakan apa yang dia lakukan. Tuhan tertawa dan berkata, ada aturan di alam semesta ini. Bahkan Tuhan tidak bisa menghancurkan mereka. Namun di dalam aturan ini, tidak ada apapun di sana tentang mengubah masa depan. Masa depan penuh dengan ketidakpastian. Kami datang dari perubahan di masa depan. Sekarang, ada beberapa kecelakaan yang mempengaruhinya. Itu mungkin menciptakan masa depan lain, jadi kami tidak yakin seperti apa masa depan itu. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat memengaruhi pemimpin tinggi yang masih muda dan membuatnya mengambil keputusan yang menguntungkan kamu? Hansen tahu apa yang Tuhan coba katakan. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Itu adil. Tuhan tertawa. Hansen memandang Tuhan dengan serius dan bertanya, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Itu tergantung pada apa yang kau tanyakan padaku, jawab Tuhan sambil tersenyum. Aku mungkin Tuhan, tapi aku tidak tahu jawaban untuk segalanya. Hansen memandang Tuhan dengan serius. Itu terlihat berbeda dari dewa raja lainnya. Jika kamu sangat menyukai game ini, kamu pasti sudah memainkannya berkali-kali. Hansen menarik napas dalam saat dia bertanya, apakah kamu pernah kalah? Ya, aku telah kalah 2 kali. Jawaban Tuhan mengejutkan Hansen. Aku ingin tahu siapa yang mengalahkanmu, kata Hansen dengan kaget.
Satu dari suci dan seorang manusia bernama Han Jingzi, kata Tuhan dengan dingin. Wajahnya terlihat aneh saat dia berbicara. Ketika Han Sen mendengar itu, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia hampir berteriak, Han Jingzi. Bab 2829 Jenis Tuhan yang Berbeda, Subscribe Penatua. Bagaimana mereka mengalahkanmu? Han Sen menahan keinginan untuk bertanya, tapi dia menyerah. Dia tahu dia sekarang semakin dekat dengan kebenaran di balik apa yang terjadi pada tim ketujuh. Dewa ini pasti bisa menjadi yang ditemui oleh tim ketujuh. Menurutmu apakah aku akan mengungkapkan kelemahanku padamu? Tuhan bertanya sambil tertawa. Han Sen melihatnya dengan aneh. Meskipun ia merasuki Waner, dewa ini memberi Han Sen perasaan bahwa ia adalah jenis tetangga yang baik dan bersebelahan. Itu tidak memiliki kehadiran superior seperti Jun King dan roh dewa lainnya. Itu juga tidak benar-benar mencoba menampilkan dirinya sebagai dewa yang tak terkalahkan. Jika Han Sen tidak tahu itu adalah dewa, dia tidak akan pernah membayangkan itu adalah jenis makhluk yang bermain-main dengan nasib orang lain. Berpikir tentang manusia elit dari tim ketujuh dan hal-hal buruk yang terjadi pada mereka, Han Sen tahu bahwa penampilan dan kehadiran mereka tidak dapat dipercaya. Makhluk yang menyebut dirinya Tuhan ini mungkin terlihat baik, tetapi penampilannya menipu. Di dalam, itu adalah iblis celaka. Sementara mereka berbicara, pemimpin tinggi, yang duduk di bawah pohon berdiri. Dia menatap salah satu buah pohon bintang. Buah belimbing sangat sulit tumbuh secara alami, matang, dan jatuh ke tanah. Itu adalah proses yang memakan waktu lama. Bahkan orang-orang yang menjaga pohon bintang tidak memiliki kesabaran seperti itu. Sekarang ada buah yang matang secara alami. Pemimpin tinggi muda menatap buah yang matang dengan wajah yang meneteskan keseriusan. Buah belimbing yang telah matang secara alami memiliki xenogenik yang didewakan. Itu juga tidak akan menjadi primitif atau transmutasi. Itu bukanlah level yang rendah. Setidaknya kelas larva atau kupu-kupu. Pemimpin yang sangat tinggi masih sangat muda. Dia baru saja menjadi primitif, tapi dia sudah dianggap jenius di antara yang sangat tinggi. Pujian seperti itu tidak datang dengan mudah. Meski begitu, ketika harus bertarung, dia primitif. Primitif yang melawan larva atau iblis kelas kupu-kupu terlalu berlebihan. Dia tidak berencana untuk mundur dari kemungkinan pertarungan seperti itu, dia juga tidak memanggil bantuan orang lain dari sangat tinggi. Dia diam-diam melihat buah belimbing dengan mata penuh percaya diri dan bangga. Buah belimbing memiliki cahaya yang menakutkan. Itu seperti matahari yang terbakar dengan kapasitas maksimal. Saat waktu berlalu, cahaya belimbing menjadi semakin lemah. Itu berubah dari putih menjadi kuning, kuning menjadi merah, merah menjadi merah tua, dan merah tua menjadi hitam. Itu akhirnya terlihat seperti arang. Kamu dan aku datang ke sini untuk memprediksi tindakan pemimpin sangat tinggi ini dan melihat apakah dia bisa membunuh xenogenik, kata Tuhan. Saat dia mendengar itu, Han Sen mengerutkan kening. Pertanyaan itu tidak sulit untuk dijawab. Buah belimbing mengeluarkan kehadiran yang sangat menakutkan. Itu lebih kuat dari Han Sen sekarang. Pemimpin yang sangat tinggi hanyalah dewa primitif. Kekuatannya tidak cukup untuk melawan xenogenik yang ada di dalam buah seperti itu. Juga, tidak ada sangat tinggi lainnya di sana. Tidak mungkin baginya untuk membunuh xenogenik seperti itu. Dengan pengalaman Han Sen menjaga pohon bintang, dia bisa memprediksi bahwa xenogenik akan lolos dari penangkapan dan meninggalkan langit luar. Ia pasti melarikan diri ke pegunungan di dekatnya. Pemimpin yang sangat tinggi tidak akan bisa menghentikannya. Hasil yang jelas seperti itu mustahil bagi dewa untuk belum mengetahuinya. Itu telah memilih waktu kejadian ini dengan sengaja, jadi sulit untuk mengukur apakah sudah siap untuk ini atau tidak. Apakah ada lagi perubahan di antara ini? Apakah pemimpin tinggi berhasil membunuh xenogenik di dalam buah itu? Han Sen berpikir sendiri. Dia kemudian berpikir, tidak. Tuhan tidak dapat dengan sengaja menipu aku untuk membuat aku berpikir bahwa ini adalah tipuan. Nyatanya, aku yakin xenogenik lolos ke pegunungan tanpa masalah. Han Sen kaget. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Berjudi dengan orang-orang yang profesional dalam hal trik pikiran adalah hal terburuk yang mungkin terjadi. Dia mungkin dengan riang masuk ke dalam skema lawannya. Han Sen tahu dia adalah seorang elit dalam hal ini, jadi dia segera memaksa dirinya untuk tenang dan memilah-milah informasi yang dia miliki. Dengan apa yang dia ketahui sejauh ini, begitulah cara dia membuat penilaian. Pemimpin yang sangat tinggi tidak akan membunuh xenogenik. Han Sen membuat keputusannya. Itu karena itu adalah hal yang paling mungkin terjadi. Han Sen harus memilih opsi yang sesuai dengan pisau cukur Occam. Baik, aku akan memilih opsi yang menyatakan pemimpin sangat tinggi berhasil dan membunuh xenogenik. Tuhan tertawa dengan dingin. Tidak ada yang istimewa terlihat di wajahnya, jadi Han Sen tidak tahu apakah dia benar atau salah. Kaca. Buah yang telah berubah menjadi hitam itu meledak. Itu berubah menjadi debu dan mawar. Xenogenik muncul dari belakang. Ada satu set sayap kupu-kupu semi-transparan yang terbuka indah seperti bunga. Di balik sayap kupu-kupu, seorang wanita dengan kulit giok menggunakan tangan dan bahunya untuk menyembunyikan bagian penting tubuhnya. Dia tampak malu. Han Sen tidak menyangka bahwa benda yang keluar dari buah belimbing akan menjadi xenogenik seperti itu. Dia berpikir, sungguh xenogenik yang indah. Aku pikir pria tidak bisa cukup kejam untuk menyakiti sesuatu seperti itu. Ditambah, kekuatannya lebih buruk daripada xenogenik. Dia tidak akan bisa membunuhnya. Sama seperti Han Sen berpikir bahwa pemimpin sangat tinggi muda terkejut ketika melihat xenogenik yang indah itu. Wajahnya yang sedingin es meleleh sedikit.
Tuan adalah seorang jenius dari sekolah tinggi. Kupu-kupu Lady telah berbuah mengagumi kamu untuk waktu yang lama. Jika Pak tidak keberatan, kupu-kupu Lady ingin mengikuti Pak. Hal yang paling mengejutkan terjadi. Xenogeneik sangat cerdas, dan dia adalah kelas kupu-kupu. Selain itu, dia bersedia mengikuti pemimpin sangat tinggi, yang saat itu hanya kelas primitif. Itu adalah hal yang sangat jarang terjadi. Sepertinya pemimpin sangat tinggi tidak akan membunuhnya. Hansen melihat ke tempat kejadian. Dia bisa melihat Tuhan masih tersenyum. Sepertinya semuanya bukan urusannya. Itu membuat Hansen merasa sedikit tidak nyata. Segalanya berjalan sangat mulus saat semuanya terbuka. Itu berjalan terlalu baik untuk Hansen. Pemimpin tertinggi sekarang hanyalah seorang pemuda. Dia juga tidak memiliki pikiran seorang praktisi cinta terlupakan sangat tinggi. Setelah bertemu dengan wanita kupu-kupu yang cantik dan anggun, dia tiba-tiba merasa aneh. Hubungan keduanya berkembang pesat. Beberapa hari kemudian, mereka sudah berciuman bersama seperti pasangan. Sekarang, kupikir kamu kalah. Hansen telah menyadari Tuhan. Dia tidak akan membiarkannya menghancurkan hubungan antara pemimpin tertinggi dan wanita kupu-kupu. Besok, jika pemimpin tertinggi belum membunuh wanita kupu-kupu besok, maka aku kalah, kata Tuhan sambil tersenyum. Baik, Hansen setuju, tapi dia berpikir, mereka sangat cinta sekarang. Suatu hari nanti, mereka tidak mungkin menjadi musuh dan mencoba membunuh satu sama lain. Ditambah, bahkan jika mereka berbalik melawan satu sama lain, wanita kupu-kupu itu jauh lebih kuat dari pemimpin sangat tinggi. Itu mungkin akan berakhir dengan wanita kupu-kupu membunuh pemimpin sangat tinggi. Untuk mencegah dewa melakukan beberapa trik, Hansen menatapnya. Dia tidak akan membiarkannya mengganggu pemimpin tertinggi dan wanita kupu-kupu. Malam itu, pemimpin tertinggi dan wanita kupu-kupu mau tidak mau memakan buah terlarang. Hansen merasa lega dan dia bertanya, sekarang setelah itu terjadi, pemimpin tertinggi tidak akan mau membunuh wanita kupu-kupu, kan? Hansen memperhatikan Tuhan. Itu duduk di cabang pohon memegang rahangnya saat melihat pemimpin tinggi dan wanita kupu-kupu sedang bersama. Sepertinya itu membahagiakan bagi mereka. Tuhan berkata, ini adalah hubungan yang membuat orang cemburu. Jika menurutmu hubungan ini sangat bagus, apakah itu berarti kita tidak boleh mengganggu mereka? Bagaimana kalau taruhannya berakhir di sini? Meskipun banyak hal yang menguntungkan Hansen, dia tidak berpikir Tuhan akan kalah dan menyerah begitu saja. Hanya masalah waktu sebelum Tuhan melakukan sesuatu. Mata Tuhan terlihat agak aneh saat berkata, tidak, ini hanyalah permulaan dari taruhan kami. Petik 2. Setelah itu, tubuh Tuhan berkedip. Ia melompat dari pohon dan berdiri di depan pemimpin tinggi dan wanita kupu-kupu. Hansen tahu bahwa Tuhan akan menyerang, jadi dia dengan cepat melintas di depan Tuhan. Tidak peduli apa yang Tuhan rencanakan, tapi dia tahu dia harus menghentikannya. Dia tidak tahu apa yang Tuhan bisa lakukan untuk membuat pemimpin tinggi membunuh wanita kupu-kupu. Bab 2830 Gabungan Langit dan Manusia pada tingkat ekstrim. Pemimpin sangat tinggi melihat Hansen dan Dewa, mengerutkan kening, dan bertanya, siapa kalian ini? Beraninya kamu datang ke pohon bintang. Jika ini ras normal, jika tempat penting tiba-tiba diserang, mereka tidak akan berbicara seperti ini. Mereka akan menyerang sebelum melakukan apapun. Orang yang sangat tinggi berbeda. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Tuhan memandang pemimpin yang sangat tinggi dan dengan dingin berkata, tidak peduli siapa kita. Yang paling penting adalah kamu mengkhianati jalan cinta besar, lupakan cinta yang sangat tinggi. Kamu telah tenggelam dalam sedikit cinta dan sedikit hubungan. Benarkah ini yang kamu inginkan? Petik 2. Hansen mengira Tuhan akan menggunakan metode yang lebih keras. Dia tidak berharap Tuhan hanya akan mencoba dan meyakinkan pemimpin tertinggi. Meskipun cukup sulit untuk meyakinkan pemimpin tertinggi untuk membunuh wanita yang dia cintai, itu seharusnya sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Hansen tidak lengah karena itu. Hansen mencoba melawan dengan mengatakan, cinta yang besar dan cinta yang kecil adalah cinta. Jika kamu tidak bisa melakukan cinta kecil, bagaimana kamu bisa memiliki cinta yang besar? Petik 2. Apa hubungannya dengan kalian? Pemimpin tinggi memandang Hansen dan Dewa dengan kaget. Dia tidak tahu dari mana asal kedua orang ini dan tiba-tiba berlari ke arahnya untuk berbicara tentang cinta. Tentu saja, itu terkait. Tuhan menunjuk ke pemimpin sangat tinggi saat dia berbicara. Kamu adalah bagian dari yang sangat tinggi. Tanggung jawab kamu melibatkan belajar tentang jalan alam semesta. Kamu di sini untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Jika kamu tenggelam dalam cinta kecil dan hubungan kecil, siapa yang dapat melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan? Petik 2. Ketika Hansen mendengarnya, dia mengira Tuhan sedang konyol dalam apa yang dia katakan. Meskipun yang sangat tinggi memiliki gabungan langit dan manusia, itu tidak pada tingkat yang disebutkan Tuhan. Kata-kata Tuhan membuatnya terdengar seperti yang sangat tinggi adalah pahlawan super yang ada untuk menjaga perdamaian dunia. Rasanya seperti tanpa mereka, alam semesta akan berhenti berputar. Aku bisa merencanakan rencanaku sendiri, kata pemimpin sangat tinggi dengan murung. Kalian tidak perlu memberitahuku apa yang harus kulakukan. Hansen merasa ini bukan pertanda baik. Dengan kepribadian orang-orang yang sangat tinggi, kecuali sesuatu menyentuh lubuk hati mereka yang terdalam, mereka tidak akan menunjukkan ekspresi seperti dia saat ini. Meskipun pemimpin sangat tinggi masih sangat muda saat ini, dan latihannya tidak terlalu kuat, dia seharusnya tetap tidak begitu tanpa emosi. Aku di sini bukan untuk menyuruhmu pergi, kata Tuhan dengan dingin.
Aku di sini untuk menanyakan apakah kamu menginginkan cinta besar atau cinta kecil dan hubungan kecil antara pria dan wanita dari langit dan pria yang dikombinasikan bersama. Keduanya tidak saling bertentangan, kata Hansen. Kamu dapat memiliki keduanya. Wajah pemimpin tertinggi pucat saat dia bertanya, kamu ini siapa? Jika kamu tidak berbicara dengan jelas, aku akan bersikap kasar kepada kalian. Petik 2. Setelah mendengar semua ini, wanita kupu-kupu itu marah. Dia dengan dingin berteriak, kamu dapat mengatakan bahwa mereka berdua tidak baik untuk siapapun. Izinkan aku untuk menurunkannya dan meminta mereka. Petik 2. Setelah itu, wanita kupu-kupu itu melambaikan tangannya. Banyak rantai zat berkedip seperti lingkaran cahaya. Mereka menuju Hansen dan Dewa. Hansen berteleportasi dan menghindarinya. Tuhan tidak menghindari mereka. Itu memungkinkan lingkaran cahaya untuk mengikatnya. Itu tidak berjuang. Setelah cincin itu ditarik, Tuhan bersamanya jatuh ke tanah. Tuhan jatuh ke tanah tetapi masih terlihat dingin. Itu tidak melihat wanita kupu-kupu. Tuhan malah melihat pada pemimpin yang sangat tinggi dan berkata, dengan langit dan manusia dikombinasikan bersama, yang sangat tinggi akan bebas. Apakah kamu benar-benar akan menyerahkan ini atas nama wanita kupu-kupu? Petik 2. Huff. Apa yang kamu ketahui tentang Sky and Man Combine Together dan The Very High Freedom? Wajah pemimpin tinggi tampak agak menghina. Supremasi sangat tinggi dan jalan yang sangat tenang. Tanpa aku, tanpa Tuhan secara samar-samar berbicara tentang beberapa keterampilan yang dalam. Hansen mengira kalimat itu mungkin terkait dengan rasa sangat tinggi. Meski begitu, dia sebenarnya tidak mengerti apa artinya semua itu. Lagi pula, dia tidak berlatih rasa sangat tinggi. Kamu, bagaimana kamu tahu semua ini? Pemimpin tertinggi memandang Tuhan dengan tatapan yang menjerit tidak percaya. Aku tahu lebih dari itu, kata Tuhan sambil tersenyum. Aku tahu level ekstrim dari Sky and Man Combine Together. Jika kamu mau, aku bisa memberitahumu. Petik 2. Pemimpin tertinggi memandang Tuhan dan bertanya, apakah kamu benar-benar mengenal langit dan pria dikombinasikan bersama pada tingkat yang ekstrim? Dia setengah bingung dan setengah tidak percaya. Hansen mengira segalanya akan buruk baginya, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghentikan Tuhan. Tidak peduli seberapa terburu-buru dia masuk. Dia tidak bisa begitu saja menghalangi mata dan telinga pemimpin tertinggi dan menyuruhnya untuk tidak mendengarkan atau melihat. Otak Hansen berputar cepat. Dia berpikir tentang apa yang Tuhan coba lakukan dan bagaimana menghentikan konspirasi Tuhan. Tuhan hanya berbicara beberapa kalimat tentang langit dan manusia yang dikombinasikan bersama pada tingkat yang ekstrim, dan dia telah membuat pemimpin sangat tinggi kewalahan dan terobsesi. Ketika Tuhan berbicara tentang aspek yang paling penting, itu berhenti. Pemimpin yang sangat tinggi sangat menyukainya, tetapi sekarang Tuhan tiba-tiba berhenti. Dia dengan cepat bertanya, mengapa kamu berhenti berbicara? Aku berbicara tentang jalan alam semesta yang lebih besar, dan kamu hanya tenggelam dalam hubungan kecil dan cinta kecil. Jalan aku tidak cocok untuk kamu. Tuhan menggelengkan kepalanya saat berbicara. Hansen sekarang mengerti apa yang Tuhan coba lakukan, tetapi dia tidak berpikir metode Tuhan akan berhasil. Jantungnya berkobar dengan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedang memikirkan cara terbaik untuk bereaksi terhadap ini. Dia tidak berbicara. Dia masih menunggu untuk melihat bagaimana ini dimainkan. Bagaimana kamu tahu jika ini tidak cocok untukku jika kita tidak mencobanya? Pemimpin sangat tinggi tampak agak marah saat dia berbicara. Jika kamu benar-benar mencari jalannya, itu mudah ditemukan. Tuhan melihat wanita kupu-kupu dan berkata, bunuh dia. Bunuh dia, dan aku akan mengajarimu level ekstrim dari Sky and Man Combine Together. Petik 2. Wanita kupu-kupu sangat marah. Dia menggunakan lingkaran cahaya untuk mengencangkan tubuh Tuhan. Tidak peduli seberapa kuatnya itu tidak akan membahayakan tubuh Tuhan. Hansen memperhatikan bahwa pemimpin tinggi tetap diam. Dia tidak menganggap ini bagus. Oh tidak, kepribadian yang sangat tinggi tidak normal. Mereka mempraktekkan pengertian sangat tinggi, jadi cara berpikir mereka berbeda dari makhluk biasa. Sepertinya pemimpin sangat tinggi benar-benar menginginkan ajaran God Sky and Man Combine Together pada tingkat yang ekstrim. Mungkin dia benar-benar akan membunuh wanita kupu-kupu. Hansen tahu sekarang tidak mungkin meyakinkan pemimpin tertinggi. Ketika dia mengambil keputusan, tidak ada gunanya Hansen mengatakan apa-apa. Hansen tidak pergi dan meyakinkan pemimpin tertinggi. Dia berpaling kepada Tuhan dan bertanya, apakah kamu benar-benar mengenal langit dan manusia yang dikombinasikan bersama pada tingkat yang ekstrim? Dia tahu hanya mengalahkan Tuhan yang akan menyarankan kepada pemimpin tertinggi bahwa dia tidak boleh terpengaruh oleh penyusup. Tentu saja, aku tidak pernah berbohong, kata Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mempercayaimu. Kamu bukan salah satu dari yang sangat tinggi, jadi bagaimana kamu bisa tahu langit yang sangat tinggi dan manusia yang dikombinasikan bersama? Kamu harus menunjukkan kepada kami sekarang. Jika tidak, aku tidak akan mempercayai kamu, dan dia juga tidak akan mempercayai kamu. Hansen harus menghentikan Tuhan dan memastikan pemimpin tertinggi belum membuat keputusan. Kedua orang ini sangat jahat. Aku akan membunuh mereka. Wanita kupu-kupu sangat marah pada Hansen dan Tuhan tentang hal-hal yang mereka katakan. Dia ingin bertarung lagi. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat dulu. Pemimpin tinggi menarik wanita kupu-kupu itu kembali. Ini mengejutkan wanita kupu-kupu. Apakah kamu akan melakukan apa yang mereka katakan? Maukah kau membunuhku untuk menggabungkan langit dan manusia pada tingkat yang ekstrim? Wanita kupu-kupu memandang pemimpin tertinggi dengan marah saat dia berbicara.
Tentu saja tidak, pemimpin sangat tinggi segera berkata. Aku hanya ingin mencari tahu apakah orang ini tahu tentang Sky and Man Combine Together pada tingkat yang ekstrim. Setelah itu dilakukan, aku akan membunuh mereka. Petik 2. Bab 2831 jatuh ke dalam perangkap dewa memandang Hansen, tertawa, dan berkata, jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajari kamu, juga. Itu tergantung pada seberapa ekstrim level ekstrim ini, kata Hansen dengan tenang. Aku perlu tahu apakah itu layak dipelajari. Kamu harus mendengarkan dan tidak melewatkan apapun, kata Tuhan. Jangan keluarkan aku jika kamu tidak dapat mempelajari apapun. Tuhan kemudian mulai berbicara tentang gabungan langit dan manusia pada tingkat yang ekstrim. Ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Tuhan menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Itu menganalisis setiap kata di setiap kalimat untuk telinga Hansen. Seperti yang Tuhan jelaskan, itu tidak menghindari kehadiran pemimpin yang sangat tinggi. Dia dan wanita kupu-kupu bisa mendengar semuanya juga. Apa yang Tuhan rencanakan untuk dicapai? Sekarang, dia berbicara tentang level ekstrim. Mengapa pemimpin tinggi masih ingin membunuh wanita kupu-kupu setelah mendengar semuanya? Hansen bingung. Dia segera terkejut. Oh tidak. Apakah ini berarti dia berbohong kepada pemimpin tertinggi? Apakah hal sebenarnya yang bisa menjadi pembunuh adalah level ekstrim itu sendiri? Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan skill Sky and Man Combine Together, dan itu hanya seni Geno yang memiliki kekuatan godaan dan kontrol pemimpin sangat tinggi dan membuatnya membunuh wanita kupu-kupu. Hansen dengan cepat mencoba mendengarkan penjelasan Tuhan. Setelah mendengarkan sebentar, dia menyadari bahwa itu benar-benar seni Geno yang rumit. Itu memiliki efek yang sama dengan rasa sangat tinggi. Ada hubungan dengan Dongsuan Sutra dan Under the Sky Knife, yang keduanya telah dilatih oleh Hansen. Mendengar penjelasan Tuhan juga bermanfaat bagi Hansen. Dia dulu memiliki beberapa elemen yang tidak dia mengerti, tapi sekarang dia mengerti semuanya. Apakah yang Tuhan bicarakan itu benar? Hansen benar-benar tidak mengerti. Tuhan telah memberitahu dia dan pemimpin tertinggi apa yang ingin mereka dengar. Kartu truf apa lagi yang bisa Tuhan miliki? Tuhan bangkit dari lantai dan membuat seni Geno yang sangat dalam sesederhana mungkin. Itu membuatnya jadi siapapun bisa mengerti. Tuhan tidak menahan apapun. Ini menjelaskan Sky and Man Combine Together's Extreme Level 4 sejelas mungkin. Analisisnya begitu jelas sehingga bahkan Hansen, yang belum pernah berlatih sense tinggi sebelumnya, sudah tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Setelah mendengar semuanya, pemimpin tertinggi tampak seperti dia sangat mengerti. Dia terlihat sangat bahagia. Jelas, dia telah belajar banyak karena penjelasan Tuhan. Sepertinya dia telah menyelesaikan banyak masalah yang dulu dia miliki. Keterampilan ini terdengar biasa dan tidak istimewa, kata Hansen. Aku baru saja mendengarkannya dengan santai dan sudah mempelajarinya. Oh, maka kamu harus melakukannya sekali dan lihat apakah kamu telah mempelajarinya, kata Tuhan dengan dingin. Keterampilan ini tidak sulit bagi aku. Melakukannya sekali dapat membuktikan bahwa seni Geno ini tidak sebanding dengan pemimpin tinggi yang membunuh wanita kupu-kupu. Tunggu, wajah Hansen berubah. Dia tidak melakukannya seperti yang Tuhan katakan. Dia memandang pemimpin tertinggi dan akhirnya mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Sial, apakah aku bagian dari keseluruhan rencananya? Jika aku mempelajari keterampilan tingkat ekstrim dan pemimpin sangat tinggi tidak, itu berarti dia percaya apa yang Tuhan katakan sebelumnya. Jika dia benar-benar mengira itu adalah wanita kupu-kupu yang menghentikannya dari mempelajari keterampilan tingkat ekstrim, itu berarti. Otak Hansen berputar. Dia sedang memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan situasi ini. Tuhan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Hansen dan berkata, hatimu memiliki cinta yang besar. Berlatih langit dan manusia yang dikombinasikan bersama pada tingkat ekstrim tidaklah sulit. Orang lain tidak akan pernah bisa mempelajarinya seperti kamu. Petik 2. Setelah mendengar Tuhan mengatakan itu, Hansen tahu banyak hal tidak berjalan sesuai rencana. Menurutku tidak. Pemimpin tertinggi melangkah maju dan dengan dingin berkata, aku memahami gabungan langit dan manusia kamu pada tingkat yang ekstrim. Tidak sesulit itu. Apakah kamu benar-benar mempelajarinya? Sepertinya Tuhan tersenyum saat berbicara, tetapi Tuhan tidak tersenyum. Bibir Very High Leader terangkat. Tubuhnya memiliki pusaran yang aneh. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah bergabung dengan ruang dan merupakan bagian dari alam semesta. Hansen belum pernah melihat seseorang yang bisa menggabungkannya dengan begitu sempurna. Di antara rumput, kayu, gunung, dan batu, sepertinya dia adalah bagian dari mereka sejak awal. Blur. Tiba-tiba, pemimpin tinggi membatukkan darah. Dia jatuh dari Sky and Man Combine Together pada tingkat yang ekstrim. Pemimpin sangat tinggi sepertinya tidak bisa menerima hasil ini. Dia menatap Tuhan dan berteriak saat dia bertanya, mengapa? Aku sudah memahami level ekstrim yang kamu ajarkan kepada aku. Kenapa aku masih dikeluarkan dari tingkat praktik yang ekstrim? Petik 2. Sudah aku bilang sekarang, kamu tidak cocok untuk jalan ini, kata Tuhan dengan dingin. Aku tidak percaya ini, kata pemimpin sangat tinggi sambil menyeka darah dari mulutnya. Keterampilan tingkat ekstrim yang kamu bicarakan pasti salah. Tuhan memandang Hansen dan menyarankan, untuk melihat apakah itu salah, mengapa kamu tidak pergi dan bertanya padanya. Pemimpin sangat tinggi menatap Hansen saat dia berkata, tunjukkan padaku keterampilan tingkat ekstrim yang baru saja kamu pelajari. Hansen mengerutkan kening. Dia tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap Tuhan dan sekarang menjadi bidak catur dalam permainannya. Jika Hansen tidak melakukannya atau mengatakan dia belum mempelajarinya, pemimpin tertinggi mungkin tidak akan mempercayainya.
Itu akan mencurigakan. Jika dia melakukannya dan berhasil, itu berarti dia akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pria yang sangat kuat, Tuhan mengeluarkan semuanya dengan sangat jelas tetapi tetap membuat semua orang jatuh ke dalam skema tersembunyi. Han Sen sudah tahu dia telah gagal di tengah jalan. Tidak peduli bagaimana dia tampil atau tidak, hati pemimpin tertinggi sudah terjerat dan terpaku dengan semua ini. Tuhan memandang Han Sen dengan penuh minat. Tampaknya menikmati fakta Han Sen semua terjerat di dalam. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Itu seperti Tuhan berkata, bagaimana kamu memilih? Oke, aku akan menunjukkannya sekali, kata Han Sen dengan anggukan. Setelah itu, beberapa gelombang aneh muncul di tubuh Han Sen. Itu terlihat seperti pemimpin sangat tinggi di masa lalu. Seluruh tubuhnya telah menyatu dengan seluruh area di sekitarnya. Seolah-olah dia telah menjadi langit dan tanah, dan dia tidak dapat berpisah darinya. Itu hanya skill Sky and Man Combine Together. Tingkat ekstrim sebenarnya adalah saat pemimpin sangat tinggi gagal. Han Sen tidak bergerak, dia merasa tubuhnya tiba-tiba berubah. Semua zat di sekitarnya, kayu, rumput, gunung, dan batu, sepertinya telah mendengar pemanggilan Han Sen. Mereka semua meraung. Seluruh pohon bintang Goliat mulai menggigil dan bergetar. Pohon penuh belimbing itu condong ke arah Han Sen. Itu seperti akan meninggalkan tanah dan pergi ke Han Sen. Bahkan gunung-gunung besar di sekitarnya membuat rangan yang menggema. Sepertinya mereka menjawab panggilan Han Sen. Apa itu bekerja? Wajah pemimpin tertinggi tampak terkejut. Dia telah menatap Han Sen sejak awal. Dia telah melakukan hal yang persis sama dengan Han Sen, tetapi Han Sen telah berhasil di mana dia gagal. Bagaimana dia melakukannya? Wajah pemimpin tertinggi tidak terlihat bagus. Wajah Tuhan tampak terkejut juga. Dia tahu Han Sen telah mengetahui rencananya. Dia pikir Han Sen akan mengatakan dia belum mempelajarinya dan mungkin melakukan trik sambil melemparkannya ke sengaja gagal. Tapi Han Sen tidak melakukan itu. Dia telah melakukannya dengan sukses dan bekerja keras. Itu bekerja lebih baik dari yang diharapkan Tuhan. Tuhan menyipitkan matanya dan menatap Han Sen. Apakah dia sudah menyerah? Sepertinya tidak. Dia tidak terlihat seperti pria yang mudah menyerah. Jelas, Tuhan ingin mencari tahu apa yang akan dilakukan Han Sen selanjutnya. Mata Han Sen terlihat agak dingin saat dia berpikir, aku sudah jatuh ke dalam perangkap Tuhan. Tidak mungkin untuk keluar sekarang, dan pemimpin tertinggi hati yang terikat masih dalam kekacauan. Tidak peduli apa yang aku lakukan, itu tidak akan hilang. Kalau begitu, aku harus membuat simpul hatinya lebih besar. 2832 Kamu tidak cukup memenuhi syarat, subscribe Penatua. Tahukah kamu mengapa kamu tidak dapat mempraktikannya, tetapi aku dapat mempraktikannya? Han Sen memandang pemimpin Very High. Pemimpin sangat Very High memandang Han Sen dan bertanya, mengapa? Itu juga yang dia pikirkan. Itu karena kamu tidak cukup berkualitas, kata Han Sen dengan santai. Aku tidak cukup memenuhi syarat. Ketika pemimpin Very High mendengar 5 kata itu, dia membeku. Sejak dia masih muda, tidak masalah apakah itu anggota keluarga atau senior dalam keluarga, mereka terus memuji betapa hebatnya dia. Tidak ada yang berani mengatakan dia tidak cukup berkualitas. Dia tidak pernah mendengar 5 kata itu diucapkan kepadanya sebelumnya. Itu benar, kata Han Sen dengan pasti. Itu karena kamu tidak cukup berkualitas. Itulah mengapa kamu tidak bisa mempelajarinya, dan aku bisa mempelajarinya begitu saja. Petik 2. Han Sen tidak ingin melihat pemimpin Very High berpikir dia telah gagal berlatih karena dia sedang jatuh cinta, yang akan mengakibatkan dia mungkin membunuh wanita itu. Orang biasa mungkin tidak melakukan itu, tetapi Han Sen tidak yakin tentang orang-orang dari Very High. Jadi, dia harus mengubah jalur untuk alur pemikiran yang mengalir di kepala pemimpin Very High. Dia tidak bisa membiarkan dia berpikir bahwa kegagalannya disebabkan oleh wanita kupu-kupu. Han Sen perlu membuatnya tahu bahwa dia telah gagal karena kemampuannya sendiri. Jika dia percaya itu, dia tidak akan punya alasan untuk membunuh wanita kupu-kupu. Itu berarti tipuan Tuhan akan gagal. Pemimpin Very High dengan dingin berkata, meskipun aku tidak berpikir aku adalah generasi jenius yang terbaik, aku tidak mengizinkan siapapun menyebut aku buruk. Dalam hal ini, itu tergantung pada siapa kamu bersaing, kata Han Sen. Jika kamu hanya bersaing dengan orang bodoh di sebelah, tidak peduli seberapa baik orang mengatakan kamu. Itu berarti kamu adalah yang terbaik dari segerombolan babi. Petik 2. Lalu bagaimana aku dibandingkan denganmu? Pemimpin Very High mengangkat alisnya. Hanya ada 2 kata untuk menggambarkan ini, sangat mengerikan. Han Sen akan menyerang pemimpin Very High. Dia ingin membuatnya percaya bahwa itu semua salahnya. Pemimpin Very High masih terlalu muda. Very High Sense-nya tidak bekerja dengan baik pada usianya. Han Sen memprovokasi dia dan membuatnya ingin menang. Pemimpin Very High tidak peduli dengan apa yang dikatakan Han Sen. Dia memandang Han Sen dan berkata, kamu hanya belajar satu seni Geno lebih cepat dari aku. Apakah kamu tidak berbicara terlalu cepat? Petik 2. Ini bukan hanya seni Geno. Sepertinya itu adalah seni Geno yang tidak pernah bisa kamu pelajari, tetapi bagi aku itu mudah. Ini masalah bakat. Seni Geno yang mungkin membutuhkan waktu 1 tahun untuk berlatih hanya akan membutuhkan waktu 1 detik. Han Sen memandang pemimpin Very High dengan jijik. Tuan, aku pikir kamu terlalu banyak menggertak. Pemimpin Very High menganggap Han Sen konyol. Dia tidak mempercayainya. Kalau tidak percaya, pilih seni Geno yang menurut kamu sulit dipelajari. Kamu hanya perlu menunjukkan kepadaku sekali.
Tidak perlu mengajariku. Aku akan menunjukkan kepada kamu perbedaan antara seorang jenius sejati dan orang biasa. Hansen mengucapkan semua kata-katanya dengan keyakinan yang kuat. Pemimpin Fairy High benar-benar marah dengan apa yang dikatakan Hansen kepadanya. Wajahnya menjadi dingin saat dia berkata, tentu. Aku ingin melihat betapa jeniusnya kamu. Petik 2. Tuhan memperhatikan kedua orang ini dengan penuh minat tetapi tidak menghentikan Hansen atau yang lainnya untuk berdebat. Pemimpin Fairy High berpikir sejenak. Dia akhirnya mencabut 5 jarinya. Bola cahaya berwarna pelangi yang kabur ada di tangannya. Dia menatap Hansen dan berkata, ini adalah seni Geno yang disebut Seven Light. Ini adalah seni Geno pemula. Apakah aku perlu mengajari kamu itu? Petik 2. Tidak. Hansen melihat ke arah bola cahaya yang kabur dan melemparkan Dongsuan Sutra miliknya. Roda gigi universal yang tak terhitung jumlahnya berputar di bola mata Hansen. Ini benar-benar hanya seni Geno pemula, kata Hansen dengan ekspresi jijik. Ini terlalu mudah. Mengapa kamu tidak menukarnya dengan yang lebih sulit? Petik 2. Kamu harus mempelajari yang ini dulu, kata pemimpin Fairy High dengan dingin. Tidak akan terlambat untuk mempelajari yang lain nanti. Meskipun itu hanya seni Geno pemula, seni Geno Seven Like adalah seni yang sulit untuk dilatih. Terkadang, bahkan kelas Dewa Kupu-Kupu atau elit kelas Dewa Sejati tidak bisa memanfaatkannya. Geno Art Seven Light sulit karena membutuhkan 7 kekuatan berbeda yang digabungkan menjadi satu. Makhluk biasa tidak memiliki 7 kekuatan elemen untuk dikomandoi. Bahkan elit Dewa Sejati yang tidak melakukannya memiliki banyak kekuatan elemen yang berbeda tidak dapat menggunakan Seven Light. Di alam semesta pada umumnya, sangat jarang melihat makhluk dengan lebih dari satu elemen di bawah perintahnya. 3 elemen sangat langka seperti bulu burung Phoenix atau sisi kirin. 7 elemen orang sangat langka sehingga tidak ada yang pernah mendengar tentang mereka. Fairy High memiliki keahlian khusus untuk melatih Seven Light, tetapi mereka sebenarnya tidak membawa 7 elemen. Pergi dan ubahlah. Hansen secara acak melambaikan tangannya, yang menampilkan bola cahaya berwarna pelangi yang kabur. Itu sama dengan Seven Light milik pemimpin Fairy High. Pemimpin Fairy High terkejut. Dia menatap Hansen. Dia ingin tahu apakah Seven Light-nya benar. Beberapa xenogenik yang pandai memainkan trik mampu menampilkan ilusi yang terlihat cukup otentik. Hansen tahu apa yang dipikirkan pemimpin Fairy High. Hansen melambaikan tangannya dan melemparkan Seven Light ke pemimpin Fairy High. Pemimpin Fairy High melemparkan Seven Light dari tangannya juga. Ledakan. 2 cahaya saling bertabrakan di udara dan meledak. Halo pelangi meledak seperti matahari. Itu sangat terang sehingga tidak ada yang bisa melihat sebentar. Butuh beberapa saat untuk kembali normal. Ini benar-benar Seven Light, pemimpin tertinggi tampak berkonflik. Dia ingat ketika dia masih kecil, dia membutuhkan waktu seminggu penuh untuk berlatih Seven Light. Dia memecahkan rekor Fairy High, dan ayahnya bahkan memujinya. Itu adalah hal yang langka. Sekarang, Hansen hanya melihatnya sekali. Dia tidak harus membaca buku, mempelajari, atau bekerja keras untuk mempelajarinya. Dia tidak bisa mempercayainya. Mungkin dia sudah mempelajari Seven Light sebelumnya. Itulah yang ingin dipercaya oleh pemimpin Fairy High. Dia berkata kepada Hansen, jika menurutmu Seven Light terlalu mudah, maka izinkan aku untuk menyajikan sesuatu yang lebih sulit. Itulah yang ingin kukatakan padamu sebelumnya. Hansen tersenyum padanya. Tidak masalah apa Geno Art yang diberikan pemimpin Fairy High kepada Hansen. Selama salah satunya ditampilkan, Hansen dapat menganalisis dan mensimulasikannya dengan Dongsuan Sutra miliknya. Pemimpin Fairy High adalah kelas primitif, tapi Hansen adalah kelas larva. Mensimulasikan keterampilannya jauh lebih mudah. Meski tidak 100% akurat, setiap kali mencapai 80 atau 90% diharapkan. Pemimpin Fairy High berpikir, kedua orang ini sangat aneh. Aku tidak tahu dari mana asal xenogenik ini, tapi sepertinya mereka tahu banyak tentang Fairy High. Jika aku menggunakan seni Geno Fairy High, dia mungkin telah mempelajarinya sebelumnya. Petik 2. Tiba-tiba, mata pemimpin Fairy High berubah cerah. Dia melihat ke arah wanita kupu-kupu dan berkata, wanita kupu-kupu, tolong tunjukkan Butterfly Shadow kamu padanya. Biarkan dia melihat. Petik 2. Butterfly Shadow adalah seni Geno yang hanya diketahui oleh kupu-kupu wanita. Tidak ada seni Geno serupa di Fairy High, jadi dia tidak percaya Hansen bisa mempelajarinya. Wanita kupu-kupu mendengarkan pemimpin Fairy High. Dia segera melemparkan Butterfly Shadow dan memancarkan langit penuh kupu-kupu. Mereka seperti kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Haruskah aku memberitahu kamu bahwa Butterfly Shadow wanita kupu-kupu? Kamu, sebelum pemimpin Fairy High menyelesaikan kalimatnya, Hansen melambaikan tangannya. Dia juga memancarkan langit yang penuh dengan kupu-kupu, seperti Butterfly Shadow milik wanita kupu-kupu. Bagaimana mungkin? Teriak wanita kupu-kupu dan pemimpin Fairy High pada saat yang bersamaan. Sulit dipercaya. 2833 keterampilan yang sama yang tidak akan kalah 2 kali. Untungnya, ini hanyalah pemimpin Fairy High berusia 20 tahun. Jika itu adalah pemimpin Fairy High saat ini, tidak akan mudah menipunya. Hansen merasa sedikit lega, yang membuatnya menghela nafas. Pemimpin Fairy High menatap Hansen dan bertanya, bisakah kamu benar-benar belajar seni Geno hanya dengan melihat sekilas? Kurang tepat, kata Hansen dengan santai. Beberapa seni Geno yang lebih sulit mengharuskan aku meluangkan waktu untuk meneliti. Seni Geno sederhana seperti itu yang bisa aku pelajari dengan cepat. Petik 2. Sederhana. Pemimpin Fairy High tidak dapat menentukan apa artinya itu.
Pemimpin Very High memiliki ekspresi aneh saat dia bertanya, "Untuk kamu, Tuan, apakah seni Geno yang sulit itu?" "Seperti milik ras kamu yaitu Very High Sense," kata Hansen. "Itu adalah seni Geno yang sangat sulit." Pemimpin Very High merasa lebih nyaman mendengarnya. Setidaknya Very High memiliki satu seni Geno yang membuat pria itu dihormati. Kemudian, Hansen menambahkan kalimat lain. "Jika ada cara, aku bisa berlatih dalam 10 hari hingga setengah bulan." Setelah Hansen mengatakan itu, pemimpin Very High tidak bisa menahan perasaan marah. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah menurutmu kamu bisa belajar Very High Sense dalam 10 hari atau setengah bulan?" "Aku rasa begitu. Bagaimanapun, itu tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan." Hansen menatapnya dengan jijik. "Baik, baik, baik. Ayo lakukan Very High Sense. Aku memiliki seni Geno dengan Very High Sense di sini. Aku akan memberi kamu instruksi. Jika kamu dapat mempraktikkannya dalam waktu 1 bulan, kamu dapat melakukan apa saja untukku." Pemimpin Very High marah. Tentu, kedengarannya bagus. Hansen menyetujui taruhan tersebut, yang membuatnya sangat senang. Bagi Hansen, Very High Sense adalah sesuatu yang hanya bisa dia simulasikan 30% hingga 40%. Geno Art kelas tinggi seperti itu sangat sulit untuk disimulasikan. Mempelajari Very High Sense dalam waktu 1 bulan tidak mungkin. Taruhan semacam itu adalah salah satu yang akan kalah oleh Hansen, tetapi dia tidak keberatan menang atau kalah taruhan itu. Dengan taruhan ini, dan beberapa jam yang tersisa, pemimpin Very High tidak akan membunuh wanita kupu-kupu. Itu berarti Hansen akan memenangkan taruhannya dengan Tuhan. Itulah hasil yang diinginkannya. Pemimpin Very High sangat marah. Dia mengeluarkan seni Geno. Itu adalah seni Geno yang datang dengan Very High Sense. Itu membutuhkan Very High Sense sebagai dasar untuk itu. Jika tidak, seseorang tidak dapat mempelajarinya. Hansen tidak dapat mempelajarinya dengan mudah, tetapi dia tidak berencana untuk mempelajarinya. Dia hanya membutuhkan pemimpin Very High untuk tidak membunuh wanita kupu-kupu selama sisa hari itu. Tuhan mengamati pergantian peristiwa yang sangat menarik ini tetapi tidak akan menghentikannya. Ketika Hansen dan pemimpin Very High melakukan taruhan ini, Tuhan tersenyum dan berkata, "Keahlian kamu dalam membalikkan keadaan adalah sesuatu yang sangat ajaib. Jika ini pertama kalinya aku melihat ini, kamu mungkin menang. Sungguh memalukan bahwa seseorang sudah mencoba menggunakan trik yang sama sebelum kamu. Aku tidak akan kalah dari trik yang sama ini untuk kedua kalinya." Petik 2. Siapa yang melakukan ini terakhir kali? Apakah itu Han Jingxi? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan Han Jingxi, itu pria dari Sekret. Dia sama sepertimu. Aku pikir aku sudah akan menang karena aku mendorongnya ke posisi kalah, tetapi dia tahu bagaimana membalikkan keadaan seperti yang kamu lakukan. Dia mengikuti apa yang terjadi. Dengan melakukan itu, dia membalikkan semuanya. Sepertinya Tuhan mencoba mengingat apa yang terjadi. Senyuman kecil terbentuk di mulutnya saat berkata, "Tapi kamu terlalu sial. Kamu bukan orang pertama yang menggunakan trik semacam ini kepadaku. Oleh karena itu, aku curiga kamu akan kalah." Petik 2. Kita bahkan belum membuahkan hasil. Menurutmu bagaimana aku akan kalah? Setelah mengatakan itu, Hansen merasa kedinginan. "Kamu benar, ini belum berakhir. Mungkin kamu akan kalah juga." Tuhan mengangguk dengan serius. Kedengarannya seperti meminta maaf atas apa yang dikatakannya. Hansen tidak berbicara. Dia berpura-pura mempelajari seni Geno yang diberikan pemimpin Very High kepadanya. Dia ingin tahu trik macam apa yang bisa dilakukan Tuhan untuk mendorong perubahan. Hansen tidak tahu apakah pemimpin Very High akan membunuh wanita kupu-kupu, tapi selama beberapa jam berikutnya, dia mungkin tidak berniat membunuhnya. Tuhan tidak melakukan sesuatu yang khusus untuk menghasut atau memikat pemimpin Very High. Tuhan baru saja mulai membaca Very High Sense. Pemimpin Very High mendengarnya sebentar. Akhirnya, wajahnya berubah menjadi marah. Dia bertanya, "Di mana kamu mencuri Very High Sense dari rasku? Kamu akan menjadi pembunuhku, bagaimanapun. Apakah penting dari mana aku mencurinya? Aku memiliki beberapa pertanyaan, dan aku berharap kamu dapat membantuku." Sebelum pemimpin Very High dapat menanggapi, Tuhan melanjutkan dengan berkata, "Very High Sense menampilkan kalimat yang berbunyi, 'Lupakan diriku dan aku akan menjadi semua orang.' Apa artinya itu?" "Ini adalah rahasia rasku," kata pemimpin Very High dengan dingin. "Bagaimana aku bisa memberitahu kamu itu?" Tuhan tidak keberatan dan terus berbicara. "Dari apa yang bisa aku pahami, tentang melupakan diriku sendiri, itu bukan tentang melupakan diri sendiri. Ini seperti memberi dan menerima semacam hal. Saat menghadapi manfaat, kita menggunakan manfaat kita untuk membantu orang lain. Kita menggunakan hati kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Dengan begitu, mereka semua akan memperlakukan kamu seperti keluarga. Makanya ada pepatah seperti, 'Lupakan diriku dan aku akan menjadi semua orang.'" Petik 2. Tidak. Jika pihak lain hanya mendekat karena keuntungan, bahkan jika mereka memperlakukanmu seperti keluarga, itu tidak berarti bagimu. Pemimpin Very High mencoba untuk menolak. "Aku mengerti. Lalu, bagaimana kemungkinan apa saja yang benar? Bagaimana kamu menjelaskannya?" Tuhan tidak berbicara tentang wanita kupu-kupu. Dia berbicara tentang Very High Sense dengan pemimpin Very High. Tuhan baru saja akan mengajar, tetapi pertanyaan yang dia miliki adalah sama dengan pemimpin Very High. Dia tidak bisa membantu tetapi menolak Tuhan. Saat mereka berdua berbicara, pemimpin Very High memiliki banyak inspirasi. Ada banyak hal yang tidak dia mengerti, tapi dia sekarang bisa mengerti semuanya. Pikirannya telah membaik.
Han Sen merasa tidak enak. Dia pikir dia telah menemukan rencana yang layak untuk menghentikan pemimpin Very High dari melakukan sesuatu yang kurang ajar, tetapi pemimpin Very High menjadi diilhami oleh Tuhan. Very High Sense miliknya telah menjadi lebih kuat, dan dia lebih memahami dunia. Dia menjadi lebih pintar, atau, dia menjadi semakin tidak manusiawi. Dia hanya mengikuti aturan untuk melakukan sesuatu sekarang, jadi sulit untuk memastikan dia tidak akan membunuh wanita kupu-kupu. Han Sen tidak mengerti apa arti cinta yang sangat terlupakan, tetapi semua orang tahu bahwa Very High Sense tidak memiliki kapasitas untuk cinta. Mereka bisa meninggalkan tubuh mereka untuk bergabung dengan alam semesta. Apalagi yang bisa mereka serahkan. Saat dia berbicara dengan Tuhan, pemimpin Very High terlihat semakin serius. Matanya terlihat sangat tenang. Han Sen khawatir. Apa yang dapat aku lakukan? Han Sen tiba-tiba tidak dapat menemukan cara untuk mengatasi ini. Semua yang Tuhan katakan mengikuti semacam aturan. Itu membuat Han Sen merasa seolah-olah dia dalam banyak masalah. Itu seperti mendayung perahu ke hulu. Tidak ada yang berjalan dengan baik. Han Sen mengerti bahwa itu karena Tuhan dapat mengendalikan aturan dunia dan hati orang-orang. Melawannya secara langsung tidak mungkin. Tuhan tidak bisa dikalahkan. Han Sen menatap wanita kupu-kupu itu. Dia sedang memikirkan sesuatu. Jadi, aku perlu menggunakan pedangku dan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan situasi ini. Bab 2834 Judi Keberuntungan, Subscribe Penatua. Tuhan sepertinya memahami apa yang dipikirkan Han Sen dan dengan dingin berkata, itu sia-sia. Pernahkah kamu mendengar tentang mewakili tren umum? Arti umum alam seperti bagaimana api tidak memiliki bentuk. Kamu tidak bisa melihat angin. Air bisa mengalir. Setiap substansi memiliki sifatnya masing-masing. Begitu kamu menangkap sifat itu, peluang apapun yang datang tidak akan pernah meninggalkannya. Sepertinya ada banyak perubahan, tapi pada akhirnya, itu akan selalu kembali ke sifat aslinya. Han Sen tahu apa yang Tuhan katakan. Itu berarti pemimpin Very High pada awalnya adalah orang yang tidak memiliki emosi. Tidak peduli apa yang dilakukan Han Sen, dia tidak bisa mengubah siapa dia. Dia juga tidak bisa mengubah situasi mereka saat ini. Bagaimana kamu tahu apakah dia api atau angin atau air? Han Sen tidak setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Dia mengalihkan pandangannya, menatap Tuhan, dan melihat pemimpin Very High, yang berada di sebelah Tuhan, membatu. Tubuhnya memiliki ritme, seolah-olah seluruh tubuhnya terhubung dengan langit, tanah, dan alam semesta. Sebenarnya, bisa dibilang mereka digabungkan. Sepertinya pemimpin Very High telah menjadi bagian dari alam semesta. Dia adalah bagian dari mesin alam semesta. Perasaan itu meningkat. Itu membuat kehadiran Very High Leader menjadi semakin dingin. Sepertinya dia bukanlah makhluk sensitif dengan kecerdasan tinggi. Dia hanyalah mesin yang dingin. Anehnya, Tuhan tidak keberatan dengan apa yang dikatakan Han Sen dan mengatakan sesuatu yang bisa berarti dua hal. Aku ingin tahu apakah dia api, angin, atau air juga. Han Sen tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan, tetapi sepertinya pemimpin Very High memahaminya. Very High Sense miliknya menjadi lebih kuat. Itu terus meningkat dalam waktu singkat. Dia hampir sekuat kupu-kupu yang didewakan sekarang. Meski hanya pikirannya yang meningkat, tubuhnya masih kelas primitif. Itu masih cukup untuk mengubah hatinya. Han Sen berpikir, bahkan pemimpin Very High telah mencapai tingkat cinta terlupakan sangat tinggi. Tidak perlu baginya untuk menjaga wanita kupu-kupu di sekitar. Plus, dia tidak bisa mengalahkan wanita kupu-kupu. Meskipun Han Sen memiliki cara yang memungkinkan dia untuk menyelesaikan semuanya dan mengakhiri seluruh taruhan, dengan Tuhan yang dekat, metode itu sulit dicapai. Tidak peduli seberapa banyak kamu berpikir. Mengapa kamu tidak bertaruh dengan keberuntungan kamu? Duduk dan lihat apakah dia api, air, atau angin. Tuhan tersenyum pada Han Sen saat dia berbicara. Bisakah kamu setidaknya memberitahu aku seperti apa akhir aslinya? Han Sen bertanya pada Tuhan. Jika dia memilih cinta kecil dan hubungan kecil, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin Very High? Kamu seharusnya tahu itu, kata Tuhan. Han Sen mengangguk. Faktanya, dia sudah menebak ini. Dia masih berpikir pemimpin Very High tidak akan membunuh wanita kupu-kupu secepat itu. Tetapi hal-hal selalu tidak dapat diprediksi. Ini sekarang adalah pertaruhan yang bergantung pada keberuntungannya. Tidak, kamu tidak bisa bertaruh dengan keberuntungan. Untuk menggunakan keberuntungan saat berjudi melawan Tuhan, bahkan jika aku berjudi 10.000 kali, aku tidak akan menang sekalipun. Aku perlu menemukan strategi yang dapat memastikan kemenanganku. Otak Han Sen berputar cepat. Dia tidak bisa memikirkan cara dalam waktu singkat. Dengan Tuhan di dekatnya, menggunakan kekerasan tidak akan berhasil. Tapi dia bukan Tuhan, jadi dia tidak bisa mengendalikan kemauan dan jalan hati seseorang. Itu jauh lebih sulit baginya untuk menang. Han Sen ingin menanyainya, jadi dia bertanya, bisakah kamu memberitahu aku bagaimana Han Jingxi menang? Tuhan terdiam sesaat tetapi secara mengejutkan berkata, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya membuat pilihan yang benar. Karena itu, dia menang. Petik 2. Jadi, maksudmu dia memenangkan taruhan karena keberuntungan. Han Sen tidak percaya itu. Tuhan mengangguk dan berkata, benar-benar seperti itu. Han Sen tidak percaya bagaimana Han Jingxi menang. Dia pikir ini mungkin Tuhan yang mencoba membujuknya dan bertaruh melalui keberuntungannya. Apa yang kalian pertaruhkan sebelumnya? Apakah kamu juga menilai takdir makhluk? Han Sen bertanya. Dia mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi. Bukan hanya satu, jawab Tuhan. Ada 11.
Jantung Hansen melonjak. 11. Jumlah itu sangat dekat dengan jumlah orang yang ada di tim ketujuh. Apa itu berarti? Hansen menyimpan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, kalian bisa bertaruh seperti itu. Jika aku tahu kami bisa berjudi seperti itu, aku akan memilih beberapa lagi. Itu akan memberi aku lebih banyak kesempatan untuk menang. Petik 2. Tuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami berjudi 11 ronde. Jika dia kalah satu ronde, dia akan menjadi budakku. Tapi dia tidak kalah satu putaran pun. Petik 2. Han Jingxi memenangkan 11 ronde. Hal apa yang kalian pertaruhkan? Bagaimana dia bisa menang begitu mudah? Hansen bertanya dengan kaget. Dia tidak bisa membayangkan Han Jingxi memenangkan 11 ronde melawan Tuhan. Hansen mengalami kesulitan yang cukup untuk mengalahkan Tuhan sekali. Kami bertaruh bahwa 11 manusia akan membuat permintaan kepadaku, kata Tuhan. Dia mengatakan 10 orang akan membuat permintaan dan satu tidak. Dia benar, hanya satu manusia yang dia pilih tidak membuat keinginan padaku. Sepertinya Tuhan tidak malu kalah dalam taruhan. Jantung Hansen berdegup kencang seperti orang gila. Itu benar, mereka pasti orang-orang dari tim ketujuh. Orang yang tidak membuat permintaan adalah Gu Qingcheng. Hansen masih tidak bisa membayangkan bagaimana Han Jingxi bisa menebak keinginan itu. Siapa yang membuat keinginan, dan siapa yang tidak membuat keinginan. Menurut teori tersebut, jika Han Jingxi menebak orang yang akan membuat permohonan, Tuhan tidak akan mencoba dan menggoda mereka. Mengenai orang yang menurut Han Jingxi tidak akan membuat permintaan, Tuhan akan mencoba dan menggoda mereka. Dalam situasi ini, Han Jingxi menebak semuanya dengan benar. Itu terlalu aneh. Hansen ingat ayah kedua keluarga Ning pernah mengatakan bahwa Han Jingxi menyuruhnya untuk tidak membuat permintaan, tetapi ayah kedua masih membuat permintaan. Bagaimana Han Jingxi menebak itu? Saat Hansen sedang berbicara dengan Tuhan, mata pemimpin Very High terbuka lebar. Kali ini, pemimpin sangat Very High seperti orang yang sama sekali berbeda. Meskipun wajah dan tubuhnya tidak terlihat berbeda dan kekuatannya tidak meningkat, kehadirannya terasa sangat berbeda. Itu membuatnya terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Setiap gerakan dari Very High membuat Hansen merasa aneh. Sepertinya dia pernah melihat ini di suatu tempat sebelumnya, tapi itu tidak sama. Tiba-tiba, Hansen kaget. Kehadiran ini, mengapa terlihat seperti orang yang menyebut dirinya Tuhan? Selain Tuhan di depanku, dia terlihat seperti pria bernama King Jun. Hansen sedang memeriksa pemimpin Very High. Mereka terlihat sangat mirip, tetapi hanya kehadirannya yang mirip. Ada perbedaan. Jika Very High Sense dilatih untuk menguasai, apakah orang menjadi seperti dewa itu? Hansen menebak, aku pikir itu pasti benar. Setiap elit ras yang masuk ke Aula Geno menjadi seperti dewa itu. Hansen masih berpikir ketika pemimpin Very High memandangnya dan berkata, taruhan di antara kita telah selesai di sini. Aku akan menganggapnya sebagai kekalahan. Petik 2. Ketika Hansen mendengar itu, dia tahu pemimpin Very High telah lolos dari pergulatan mental yang dia alami. Setelah mengatakan itu, pemimpin Very High berjalan ke arah wanita kupu-kupu. Bab 2835 Cinta Kupu-Kupu, Subscribe Penatua. Hansen merasa tidak enak. Pada saat ini, pikiran pemimpin sangat tinggi telah mencapai tingkat cinta terlupakan sangat tinggi. Jika dia benar-benar ingin mencapai Sky and Man Combine Together, apakah dia harus memutuskan semua pemikiran lain? Akankah dia membunuh wanita kupu-kupu? Meskipun Hansen tahu semuanya tidak berjalan dengan baik, dia tidak punya pilihan lain. Dengan Tuhan di sana, dia tidak bisa menghentikan pemimpin yang sangat tinggi. Apakah aku harus menjadi budak selama seabad? Otak Hansen dengan cepat berputar. Dia berharap menemukan kesempatan. Wanita kupu-kupu melihat bahwa pemimpin tertinggi tidak lagi terlihat waras. Dia dengan sedih menatapnya dan berkata, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Pemimpin yang sangat tinggi menggelengkan kepalanya. Aku telah mempelajari rahasia cinta yang sangat terlupakan. Lewat arus waktu, nikmat, dendam, dan cinta tak cukup meninggalkan bekas di hatiku. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi hubungan antara kamu dan aku. Kami hanya orang asing. Pergilah. Langit itu besar, dan tanahnya besar. Kamu akan selalu menemukan tempat lain untuk berada di luar langit. Petik 2. Hansen kaget. Dia pikir dia telah meremehkan pemimpin sangat tinggi. Dia sekarang mengerti. Dia memang mendapatkan rahasia rasa sangat tinggi, tetapi pada level yang lebih dalam dari yang diperkirakan Hansen. Dia benar-benar melepaskan yang lainnya. Bahkan wanita kupu-kupu tidak bisa menahannya di sana. Apakah aku seberuntung itu? Apakah aku baru saja memenangkan taruhan? Hansen tidak percaya Tuhan akan membiarkan dia memenangkan taruhan dengan mudah. Dia memandang Tuhan. Dia melihat Tuhan masih memperhatikan dengan penuh minat. Itu tidak akan menghentikan apa yang sedang terjadi. Sepertinya tidak ada yang penting untuk itu, dan itu hanya ada untuk ditonton. Hansen mengujinya dengan bertanya, apakah kamu tidak akan meyakinkannya? Tidak, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku hanya berharap ceritanya tidak akan mengecewakan. Tuhan sedang berbicara dengan Hansen tetapi tetap memperhatikan pemimpin tinggi dan wanita kupu-kupu. Tuhan seperti seorang pemuda yang menonton drama sedih dan akan menjadi emosional hanya dengan menonton. Hansen melihat Tuhan terlihat seperti dia tidak akan melakukan apapun, tapi dia pikir dia akan menang. Jadi, dia melihat pemimpin tinggi dan wanita kupu-kupu. Dia mencoba mencari tahu mengapa Tuhan merasa begitu percaya diri. Pemimpin sangat tinggi tidak ingin membunuh.
Dia memperlakukan wanita kupu-kupu seperti orang asing. Dia mengatakan apa yang harus dia lakukan dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, wanita kupu-kupu itu tertawa sangat keras. Tawa itu sangat mencolok di gendang telinga. Hansen merasa gatal hanya dengan mendengarnya. Kulitnya berkobar karena merinding. Melihat wanita kupu-kupu melebarkan sayapnya, dia melihat ke langit dan tertawa tajam. Rantai zat pada dirinya seperti bayangan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengelilinginya. Itu seperti kupu-kupu kematian yang datang pada mereka dari dunia bawah. Apakah kamu pergi begitu saja? Wanita kupu-kupu berhenti tersenyum. Matanya memiliki cahaya yang menakutkan. Dia menghadapi pemimpin sangat tinggi. Kamu harus belajar melepaskan dan melanjutkan, kata leader sangat tinggi dengan dingin. Hatinya sepertinya tidak mengandung belas kasih seperti dulu. Tidak peduli apa yang wanita kupu-kupu itu lakukan, dia tidak bisa membuatnya merasakan apapun. Wanita kupu-kupu menunjuk ke pemimpin sangat tinggi dan berteriak, kamu mengatakannya seperti itu sangat mudah. Sudahkah kamu meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan aku? Mereka dari pasangan Love Butterfly seumur hidup. Jika kita ditinggalkan oleh pasangan kita, kita harus mati sendiri. Jika kau mencampakkanku seperti ini, apa perbedaan antara itu dan membunuhku? Petik 2. Hansen akhirnya mengerti mengapa Tuhan merasa begitu percaya diri. Target Tuhan sejak awal bukanlah pemimpin yang sangat tinggi. Itu adalah wanita kupu-kupu. Hansen memikirkan bagaimana hal-hal berkembang. Wanita kupu-kupu telah dipaksa ke tingkat ini. Dia adalah bagian dari semua yang terjadi. Pelatihan aku benar-benar tidak cukup. Aku telah ditipu oleh Tuhan sejak awal. Aku tidak pernah berbuat salah atas rencana Tuhan. Hansen tahu bahwa dia sangat tersesat kali ini. Tapi wanita kupu-kupu itu masih hidup. Masih ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Meski akan sulit, peluang adalah peluang. Maaf, kata leader sangat tinggi dengan dingin. Permintaan maafnya membuat wanita kupu-kupu itu semakin marah. Wanita kupu-kupu itu memekik dan bertanya, jika aku sedang sekarat, mengapa aku harus mati sendiri? Aku harus membuatmu mati bersamaku. Mari kita lihat bagaimana kamu benar-benar akan meninggalkan aku. Petik 2. Wajah wanita kupu-kupu itu tampak gila. Bayangan kupu-kupu miliknya seperti bayangan sabit penuai menuju pemimpin sangat tinggi. Wanita kupu-kupu kelas kupu-kupu sangat kuat. Meskipun pemimpin sangat tinggi telah mempelajari rahasia rasa sangat tinggi, kekuatannya masih primitif. Dia tidak bisa melawan Butterf kelas kupu-kupu li wanita. Itu hanya refleksi, tetapi tubuh pemimpin tinggi telah ditangani dengan banyak luka yang menakutkan untuk dilihat. Mereka diberi bayangan kupu-kupu. Darah Tuhan keluar dari luka-lukanya. Jika pemimpin tertinggi dibunuh, apakah itu berarti kamu kalah? Hansen bertanya pada Tuhan. Ya, Tuhan mengangguk dan terus melihat pemimpin tinggi dan wanita kupu-kupu yang bertarung dengan penuh minat. Lalu, apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Hansen mencoba bertanya. Dia ingin tahu apa yang Tuhan sedang hitung untuk melihat pemimpin sangat tinggi bisa membunuh wanita kupu-kupu. Tidak perlu, kata Tuhan dengan dingin. Hidup dan mati harus dibiarkan begitu saja. Aku telah melakukan bagian aku. Pilihan yang dibuat sekarang menjadi milik mereka. Petik 2. Hansen tidak dapat menemukan apapun. Dia melihat ke medan pertempuran, memikirkan bagaimana pemimpin tinggi akan mengalahkan wanita kupu-kupu. Tidak peduli bagaimana dia memandang masalah, wanita kupu-kupu itu menekan pemimpin yang sangat tinggi. Dia tidak memiliki kesempatan. Kekuatan wanita kupu-kupu sangat unik. Dia tidak seperti xenogenik biasa. Kekuatannya mengandung elemen kematian dan elemen emosional, dan seni genonya juga sangat aneh. Bahkan jika Hansen melawannya, dia tidak yakin apakah dia bisa membunuhnya. Pemimpin sangat tinggi baru berusia 20 tahun dan baru saja menjadi primitif. Dia tidak bisa mengalahkan wanita kupu-kupu. Dia mungkin akhirnya dibunuh oleh wanita kupu-kupu. Banyak bayangan kupu-kupu memenuhi tubuh pemimpin sangat tinggi dengan luka. Bahkan saat menggunakan sense sangat tinggi dalam kondisi terbaiknya, dia tidak dapat memblokir kekuatan wanita kupu-kupu. Pemimpin sangat tinggi mencoba berteleportasi. Saat dia berteleportasi, tubuhnya terkena bayangan kupu-kupu. Dia keluar dari teleportasi. Bayangan kupu-kupu yang terus muncul dan menghilang seperti kupu-kupu mati di mana-mana memanen kehidupan. Mereka mengelilingi pemimpin tinggi, dan mereka terus memotong tubuhnya. Pang! Tubuh pemimpin tertinggi menabrak cabang pohon bintang. Darah Tuhan tumpah dari mulutnya. Darah dewa yang berdarah mewarnai armornya menjadi merah. Dia setengah duduk dan setengah bersandar di pohon bintang. Pemimpin tertinggi tampak seperti sedang sekarat. Sekarang, kembalilah padaku, dan aku mungkin masih membiarkanmu hidup. Aku bisa mengampuni hidupmu. Wanita kupu-kupu berada di depan pemimpin tertinggi. Kupu-kupu kematian mengelilinginya. Mereka menciptakan jalur kupu-kupu aneh yang menuju ke dunia bawah. Jika pemimpin sangat tinggi berkata tidak, sepertinya pemimpin sangat tinggi akan pergi ke dunia bawah yang tidak ada kehidupan yang bisa masuk. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu dan aku hanyalah orang asing sekarang, kata pemimpin sangat tinggi sambil menyeka darah dari mulutnya. Dia berbicara dengan dingin sambil duduk di dekat pohon bintang. Kalau begitu, kamu dan aku harus mati bersama. Wanita kupu-kupu itu menggerakkan tubuhnya. Kupu-kupu kematian ada di mana-mana. Mereka akan menemui pemimpin tertinggi, yang tidak bisa lagi bertempur. Bab 2836 seekor kupu-kupu yang hanya bisa memiliki satu hubungan sepanjang hidup mereka. Langit yang dipenuhi bayang-bayang kupu-kupu yang mematikan bagaikan sungai dunia bawah yang membanjiri pemimpin sangat tinggi.
Mereka mengupas dagingnya, bahkan tubuh dewanya tidak bisa menahan kekuatan bayangan kupu-kupu. Seluruh tubuhnya, atas dan bawah, telah dirusak untuk menampilkan tulang di dalamnya. Han Sen tidak senang dengan ini. Jelas, segalanya tidak bisa lebih dari itu. Tuhan telah merencanakan untuk setiap putaran dan tidak akan kalah bertaruh pada hasil yang tampaknya diharapkan ini. Darah Tuhan mewarnai seluruh negeri menjadi merah. Melihat pemimpin yang sangat tinggi akan menjadi tumpukan tulang, wanita kupu-kupu itu tiba-tiba meludahkan aliran darah dewa miliknya sendiri. Sepertinya dia terluka parah. Langit yang penuh bayangan kupu-kupu sekarang telah hilang. Han Sen tidak terkejut. Dia diam-diam memandangi wanita kupu-kupu, ingin melihat apa yang telah terjadi. Wanita kupu-kupu itu sepertinya menderita kesakitan yang luar biasa. Dia membuat bayangan kupu-kupu untuk memotong tubuh pemimpin tinggi. Setiap kali bayangan kupu-kupu memotong pemimpin sangat tinggi, wanita kupu-kupu itu sendiri juga berdarah. Kerusakannya sama dengan kerusakan yang dialami pemimpin sangat tinggi. Tubuh pemimpin tertinggi hampir menjadi kerangka yang tidak memiliki daging di atasnya. Wajahnya masih tidak berubah. Dia memandang wanita kupu-kupu dan berkata, "Kamu adalah kupu-kupu cinta. Seekor kupu-kupu hanya akan jatuh cinta sekali seumur hidupnya. Kontrak itu sudah mengikatmu padaku. Itu artinya kita akan hidup dan mati bersama. Menyakiti aku berarti menyakiti diri sendiri juga. Mengapa kau melakukan ini? Seperti yang kubilang, jika kau akan mencampakkanku, kita berdua bisa masuk neraka." Wanita kupu-kupu tampak mengerikan saat dia berbicara. Ekspresinya tegas tapi aneh. Tidak ada cara lain baginya untuk melanjutkan. Banyak bayangan kupu-kupu terbang di atas pemimpin sangat tinggi. Mereka mengiris dan memotong apa yang tersisa dari tubuh pemimpin tinggi. Darah di mulut wanita kupu-kupu itu tumpah dengan sedikit kendali seiring berjalannya waktu. Dia terlihat semakin buruk. Sepertinya luka-lukanya tidak lebih baik dari pemimpin sangat tinggi. Seekor kupu-kupu hanya bisa memiliki satu hubungan sepanjang hidup mereka, ya. Aku tidak tahu apakah aku harus bersedih atau malah mengagumi kesetiaan dan tekad orang yang bisa berkomitmen begitu lama. Tuhan menjadi sangat emosional dengan melihat keduanya, yang sedang jatuh cinta tapi saling membunuh. Ia menghela nafas dan berkata, "Ini lebih menyedihkan dari apapun." Han Sen berpikir, bukankah kamu yang membuat ini terjadi? Tuhan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Han Sen dan dengan serius berkata, "Ini masih sepenuhnya keputusan mereka. Aku hanya memberi mereka opsi untuk melanjutkan. Mereka bisa saja memilih akhir yang lebih baik, tapi sayang sekali mereka harus memilih rute yang paling menjengkelkan." Petik 2. Tapi karena itu, hidup jadi lebih berarti. Hidup tanpa cinta dan kebencian sangat membosankan. Tuhan terus mendesah. "Itulah yang kamu pikirkan," kata Han Sen. "Aku yakin kebanyakan orang hanya ingin hidup mereka nyaman dan tanpa kegembiraan. Mereka tidak menginginkan drama dan patah hati dari cinta yang kompleks." Petik 2. Tuhan memandang Han Sen dan bertanya, "Itu saja, menurut apa yang kamu katakan, kamu hanya perlu menemukan sistem yang acak dan langka. Dengan kekuatan kamu, kamu dapat mengontrol segalanya dan menjalani hidup kamu dengan aman. Jika itu benar, mengapa kamu harus pergi kemanapun kamu bisa untuk mengalami bahaya sebanyak mungkin?" Petik 2. Han Sen tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hidup itu indah karena keserakahan, dan cinta, kebencian, dan hubungan adalah bunga terindah dari pohon keserakahan. Menontonnya sekarang, bunga sedih terindah akan segera terbuka. Itu sangat jarang. Kamu harus tetap fokus dan mengaguminya. Tuhan memusatkan perhatiannya pada pemimpin tertinggi dan wanita kupu-kupu, yang berada di tengah-tengah saling mencintai dan membunuh. Wajah Tuhan terlihat serius. Rasanya seperti menonton akhir film yang sangat sedih. Han Sen tidak punya waktu untuk fokus pada Tuhan. Jika tidak, dia akan melihat air mata jatuh dari mata Tuhan. Tuhan sepertinya sangat tersentuh oleh tragedi yang sedang berlangsung. Apa yang harus dilakukan? Wanita kupu-kupu dan pemimpin sangat tinggi akan berakhir dengan bunuh diri. Menurut taruhan, wanita kupu-kupu akan mati karena pemimpin tinggi. Itu berarti aku akan kalah taruhan. Hati Han Sen berkelebat di banyak pikiran. Dia mencoba memikirkan bagaimana menghentikan pemimpin sangat tinggi dan wanita kupu-kupu dari sekarat bersama. Melihat wajah wanita kupu-kupu, dia sepertinya bertekad untuk mati bersama pemimpin tertinggi. Dia membuang nyawanya, dan Han Sen tidak tahu bagaimana menghentikannya. Saat ini, Han Sen tidak terlalu peduli lagi. Tubuhnya memiliki substansi cahaya dewa. Dia akan menghentikan wanita kupu-kupu. Dia tidak akan melakukan apapun yang membuatnya mati dengan pemimpin tinggi. Han Sen menggunakan semua kekuatannya untuk berteleportasi ke sana. Sebelum tubuhnya melakukan itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah dibatasi oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh dari setengah langkah. "Itu adalah panggungnya," kata Tuhan dengan dingin. "Tetaplah di kursi penonton dan saksikan aksinya terungkap. Benar-benar tragedi yang luar biasa. Itu indah. Itu adalah seni. Bagaimana kamu berpikir untuk menghancurkannya?" Petik 2. Meskipun Han Sen tahu Tuhan tidak akan mengizinkannya untuk ikut campur, saat ini, dia masih merasa sangat sedih. Melihat wanita kupu-kupu dan pemimpin tertinggi terluka parah, tidak akan lama sebelum mereka mati bersama. Meski Han Sen tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia belum mau menyerah dulu. Dia berteriak pada wanita kupu-kupu, "Wanita kupu-kupu. Tidak masalah jika kamu membenci atau mencintainya, tetapi jika dia memperlakukan kamu seperti ini dan kamu memperlakukannya seperti itu, bukankah menurut kamu terlalu baik?" Petik 2. Wanita kupu-kupu itu hampir gila.
Selain pemimpin sangat tinggi, sepertinya dia tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Melihat wanita kupu-kupu tidak bergerak, Han Sen terus berteriak, lihat dia sekarang. Apakah sepertinya dia menyesali apa yang telah dia lakukan? Dia tidak tahu rasa sakitmu. Dia tidak tahu bahwa rasa sakit kamu lebih buruk dari kematian. Jika kamu membunuhnya sekarang, itu berarti kamu membebaskannya. Apakah kamu benar-benar ingin itu? Wanita kupu-kupu berhenti. Wajahnya sedih dan pucat saat dia kembali menatap Han Sen. Dia menatap Han Sen dan bertanya, bagaimana aku bisa membuatnya menderita dan mati sesakit yang aku mau? Han Sen melihat wanita kupu-kupu menanggapinya dan senang, tetapi dia menahannya untuk tidak segera menjawab. Dia berhenti sejenak dan berkata, dalam hatimu, dia adalah favoritmu. Penderitaan karena favorit diambil adalah sesuatu yang hanya bisa kamu rasakan saat ini. Kamu harus membuatnya merasakan sakit yang sama. Hanya dengan begitu itu akan menjadi bermakna. Petik 2. Tapi aku sudah tidak berarti apa-apa baginya. Bagaimana aku bisa membuatnya merasakan sakit ini? Wanita kupu-kupu itu terdengar penuh kebencian. Jadi, jika kamu mati, itu tidak masalah baginya. Kamu harus mengambil sesuatu darinya yang dia cintai. Hanya dengan begitu dia akan menyadari rasa sakit yang dia sebabkan untukmu. Han Sen mencoba membujuknya. Mata wanita kupu-kupu menjadi cerah. Dia menatap Han Sen saat dia bertanya, apakah kamu tahu apa yang paling dia sukai? Tentu saja, kata Han Sen. Tentu saja aku tahu. Bukankah yang paling dia cintai adalah yang telah merenggutnya darimu? Petik 2. Apa? Wanita kupu-kupu tidak mengerti Han Sen. Dia menyerahkanmu karena dia mencari jalur Sky dan main kombin Togeter, kata Han Sen. Jika kamu memutuskan jalan yang ingin dia kejar, bukankah itu membuatnya merasa lebih sakit daripada kematian? Wanita kupu-kupu itu menggertakkan giginya saat dia bertanya, apakah tidak akan membunuhnya memutuskan jalan itu? Tidak. Jika kamu membunuhnya, dia tidak akan merasakan apa-apa, kata Han Sen. Dia harus tetap hidup tapi tanpa harapan. Dia perlu merasa putus asa seperti kamu sekarang karena kamu telah ditinggalkan. Hanya dengan begitu dia akan merasakan sakitnya. Petik 2. Mata wanita kupu-kupu berubah cerah saat dia bertanya, bagaimana cara membuatnya merasa putus asa dan penuh kesakitan. 2837 pergi ke rumah Anda. Han Sen tahu bahwa dia akhirnya berhasil menghubungi wanita kupu-kupu. Dia memandang Tuhan di sebelahnya. Dia melihat Tuhan hanya duduk di sana dan menonton seperti salah satu penonton. Tuhan tidak akan melarang Han Sen mencoba. Han Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata, menghentikannya tidak terlalu sulit. Kamu hanya perlu menghancurkan seni dan tubuh Genonya. Bawa dia bersamamu dan biarkan dia tetap hidup. Tapi sepanjang hidupnya, jangan biarkan dia berlatih lagi. Minta dia melayang di antara hidup dan mati di mana dia bisa melihat jalan ke depan tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk menjelajah ke sana. Aku yakin rasa sakit yang dia derita akan sama besarnya dengan kamu. Dengan begitu, kamu bisa menikmati rasa sakit yang dia rasakan setiap hari. Bukankah itu lebih baik daripada membunuhnya? Petik 2. Han Sen tahu bahwa gagasan yang dia ciptakan kemungkinan besar akan membelenggu dia dengan banyak karma buruk. Mengingat situasinya, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Membiarkan yang sangat tinggi menderita jauh lebih baik daripada membiarkan dirinya menjadi budak selama 100 tahun. Ketika wanita kupu-kupu mendengar Han Sen, matanya menjadi cerah. Dia hampir sangat bahagia, giginya bergemeletuk. Dia menatap pemimpin sangat tinggi yang setengah mati itu dan tertawa. Lumayan, aku ingin melihatmu menderita seburuk yang aku alami. Aku ingin kamu menderita melalui siksaan dan siksaan setiap hari. Saat dia berbicara, wanita kupu-kupu itu datang ke hadapan pemimpin tinggi. Dia meraih pemimpin sangat tinggi, yang sekarang seperti kerangka, tidak peduli pada fakta bahwa dia memiliki darah di mana-mana. Dia memeluknya seperti bayi. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke pegunungan. Sepertinya rencanamu gagal. Han Sen merasa aneh. Tuhan tidak menghentikan wanita kupu-kupu untuk pergi. Ya, kamu menang, kata Tuhan dengan anggukan. Han Sen kaget. Dia menatap Tuhan sebentar. Taruhannya belum berakhir. Tuhan masih bisa melakukan satu putaran terakhir pisaunya. Dengan pikiran, trik, dan kekuatan Tuhan, Han Sen tidak percaya tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Han Sen memandang Tuhan saat dia bertanya, apakah kamu tidak akan mencoba? Masih ada lebih banyak waktu. Tentu saja, dia tidak mencoba untuk mempengaruhi Tuhan. Dia hanya khawatir tentang Tuhan yang sedang melakukan konspirasi lain. Dia tidak ingin permadani ditarik dari bawahnya. Tuhan tersenyum. Tidak perlu. Aku ingin menonton dan mencari tahu apa akhirnya, tetapi tidak akan ada cukup waktu. Jadi, akhiri di sini. Kamu memenangkan taruhan. Petik 2. Bisakah kamu memberikan waner padaku sekarang? Han Sen bertanya. Tentu saja, kamu kembali dulu. Aku akan tinggal di sini dan menonton akhir cerita sendirian. Tuhan melambaikan tangan. Han Sen merasakan langit dan tanah berputar. Dia mengalami teleportasi menyakitkan lainnya. Ketika tubuhnya kembali normal, dia sudah kembali ke God's Farm. Bahwa Tuhan sangat aneh. Ia rela kehilangan semua karena ingin menonton akhirnya. Tapi itu bukanlah hal yang buruk. Jika tidak, aku tidak tahu siapa yang akan menang. Meskipun Han Sen memenangkan taruhan, tekanan yang diberikan Tuhan kepadanya belum berkurang. Di masa lalu, ketika dia menghadapi Raja, Dewa Kosong, dan roh dewa menakutkan lainnya, Han Sen tidak merasa tertekan. Dewa yang tampak aneh itu, yang tidak terlihat begitu menakutkan, tidak memberinya tekanan. Itu bukan karena kekuatan Tuhan lebih kuat darinya.
Itu adalah tekanan mental yang tak terlihat. Itu adalah reaksi alami yang dirasakan ketika seseorang secara tidak sadar merasakan bahaya. Sejauh ini, untuk membuat Hansen merasakan bentuk krisis ini, hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Hansen berpikir dia mungkin harus menunggu lama. Setelah 1 jam, Tuhan kembali dan mendekati Hansen dengan air mata berlinang. Secepat itu, apakah wanita kupu-kupu menjadi gila dan membunuh pemimpin tertinggi? Hansen kaget. Tuhan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Hansen dan berkata, aku hanya mempercepat waktu. Aku pergi untuk melihat akhir yang suram mereka. Kamu masih memenangkan taruhan. Petik 2. Seperti apa akhirnya? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak akan menyukainya, kata Tuhan dengan dingin. Itu tidak memberitahunya akhir cerita wanita kupu-kupu dan kisah pemimpin tertinggi. Hansen melihat ke arah Tuhan, yang telah mengambil alih tubuh Wan, dan bertanya, sekarang, bisakah kamu mengembalikan Waner kepadaku? Tentu, kata Tuhan dengan anggukan. Kamu mau pergi kemana? Ayo pergi. Apa artinya? Apakah kamu akan mengingkari janji? Hansen bertanya dengan cemberut. Jika Tuhan mengkhianati kesepakatan itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku hanya berjanji untuk memberimu Waner. Aku tidak pernah mengatakan aku akan keluar dari tubuhnya. Tuhan tersenyum dan berbicara seolah-olah itu orang yang benar. When Hansen mendengar itu, dia membeku. Dia tahu dia tidak akan mengalahkan Tuhan dengan permainan kata seperti itu. Hal yang paling penting adalah fakta sederhana bahwa Tuhan memiliki lebih banyak kekuatan. Orang yang memiliki kekuatan lebih adalah yang tidak bisa dikalahkan oleh Hansen. Dia tidak bisa menolak dengan benar. Hansen akan berhenti berbicara. Mengambil Waner yang telah diambil alih oleh Tuhan lebih buruk daripada tidak mengembalikannya sama sekali. Itu hanya akan membuat Lone Bambu semakin sedih. Tuhan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Hansen. Dia dengan dingin berkata, aku berencana untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta. Jadi, bagaimana dengan ini? Kamu bisa menjadi pemandu wisata aku. Dalam 6 bulan, aku akan memberi kamu Waner yang lengkap. Petik 2. Wajah Hansen tidak terlihat lebih baik setelah itu. Berada bersama dewa yang berbahaya selama setengah tahun, membuat Hansen tidak yakin bagaimana dia bisa mati. Tentu saja, kamu bisa melepaskannya, tapi itu adalah keputusanmu untuk melepaskan Waner, kata Tuhan. Aku tidak akan mengingkari janji. Hansen menggertakkan giginya. Tentu, tapi tidak ada lagi taruhan selama setengah tahun ke depan saat kamu bersama aku. Dan, kamu tidak bisa meminta aku untuk membuat permintaan. Petik 2. Tentu, Tuhan tersenyum dan mengangguk, tidak membuang waktu untuk berpikir. Hansen memandang Tuhan dengan tampilan yang rumit. Dia tahu ini berbahaya, tapi sekarang satu-satunya cara untuk menyelamatkan Waner. Dengan kekuatan menakutkan Tuhan, kecuali kekuatannya cukup untuk menembus Aula Geno, tidak ada cara lain baginya untuk mendapatkan kembali Waner. Taruhan ini hanya dimenangkan karena keberuntungan. Itulah alasan mengapa dia menang. Jika dia harus melakukannya lagi, Hansen tidak yakin apakah dia akan menang. Hansen berpikir, bagaimana Han Jingzi memukulinya 11 kali sebelumnya. Ayo pergi. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tuhan memandang Hansen dengan penuh minat. Kamu mau pergi kemana? Hansen bertanya dengan murung. Aku akan membawamu ke sana. Rumahmu. Apa yang Tuhan katakan membuat mulut Hansen ternganga. Dia tidak bisa menutupnya. Pikiran Hansen melintas banyak ide. Apakah rumah aku tempat yang bisa kamu kunjungi? Bahkan jika aku bisa, aku tidak akan membawa kamu ke sana. Itu seperti mengundang serigala ke sebuah ruangan. Tidak, itu tidak seperti mengundang serigala ke dalam ruangan. Ini seperti mengundang Tuhan ke sebuah ruangan. Dewa jauh lebih menakutkan dari serigala, tapi kemana aku bisa membawanya? Tubuhku tidak bisa menjadi dewasa lebih lama lagi. Aku akan segera menjadi anak-anak. Kemudian, itu akan menjadi lebih buruk. Di masa lalu, Hansen khawatir tubuhnya akan menjadi anak-anak, tapi dia tidak berubah. Dia hanya memperhatikan ketika dia kembali ke Guts Farm bahwa waktu dia kembali sama dengan saat dia masuk. Dia bisa menebak mengapa dia belum berubah menjadi seorang anak. Mengenai mengapa Tuhan datang terlambat, Hansen tidak mengerti. Bab 2838 Genogat, subscribe Penatua. Please di Taman Raja Ekstrim, Hansen sedang duduk membaca buku. Wanita yang terlihat seperti Waner sedang duduk di dekatnya mengawasinya, alis Hansen terangkat. Setelah beberapa saat menahan tatapannya, dia mau tidak mau bertanya kepada Waner, yang sebenarnya adalah Tuhan yang menyamar, bisakah kamu tidak melihatku seperti itu? Tuhan telah menatapnya sejak lama. Bahkan sebagai dewa, makhluk itu seharusnya lelah menyaksikan semua itu. Setelah setuju untuk membawa Tuhan pulang, Hansen tidak punya pilihan selain membawa Tuhan ke Raja Ekstrim. Tuhan juga memperhatikan fakta bahwa Hansen menjadi lebih kecil. Tuhan tersenyum dan berkata, hanya kamu yang menarik di sini. Jika aku tidak menatap kamu, apalagi yang bisa aku lihat? Petik 2. Elit Raja Ekstrim ada di mana-mana, seperti Bai King dan tetua itu. Mereka adalah elit yang sangat menarik. Jangan ragu untuk menatap mereka. Hansen secara cabul menjual Raja Ekstrim. Aku lelah melihat mereka, kata Tuhan. Hansen tidak bisa berkata-kata. Jika Bai King mengetahui seseorang mengatakan itu tentang dia, dia bertanya-tanya apa yang akan dia pikirkan. Alam semesta ini sangat besar. Bangsawan dan xenogenik yang kuat ada di mana-mana. Kamu bisa memeriksanya. Hansen merasa sedih saat berbicara.
Aku tidak terkalahkan. Ini tidak seperti aku bisa menonton siapapun yang aku inginkan. Aku, setidaknya, perlu menemukan beberapa makhluk yang menarik. Kalau begitu, aku bisa pergi menemui mereka, Tuhan dengan sabar menjelaskan. Hansen tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi dia dengan santai berkata, jika kamu sangat suka melihat makhluk lain, alangkah baiknya jika ada pertarungan gulir yang harus ditonton. Kamu bisa menonton semuanya. Petik 2. Ketika Tuhan mendengar apa yang dikatakan Hansen, dia mengangguk dan berkata, saranmu tidak buruk. Kita dapat memiliki pertarungan gulir Geno yang lain, tetapi pertarungan gulir Geno cukup membosankan. Makhluk yang bertarung bahkan bukan kelas dewa. Seharusnya ada pertarungan dewa sebagai gantinya. Petik 2. Apakah kamu serius? Hansen menatap Tuhan dengan kaget. Hansen belum pernah mendengar tentang Geno yang membuka gulungan begitu saja. Di masa lalu, itu seharusnya terjadi setiap 100 tahun, dan pangkat tertinggi yang diizinkan adalah raja. Geno terakhir pertarungan gulir berakhir beberapa tahun yang lalu. Masih ada waktu yang lama sampai 100 tahun berlalu. Geno yang sedang bergulir seharusnya tidak bisa terbuka lagi secepat ini. Namun Tuhan ingin ada pertarungan gulir Geno sekarang dan satu untuk makhluk sekelas dewa. Hansen benar-benar tidak percaya. Jika Tuhan dapat secara acak memulai perkelahian gulir Geno, lalu mengapa, di masa lalu dan sepanjang waktu, tidak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya? Sebagai dewa, tidak pernah berbohong adalah salah satu aturan paling dasar, kata Tuhan. Makhluk itu mengulurkan tangan dan membawa buku catatan entah dari mana. Kemudian, Tuhan mulai menulis di dalamnya. Hansen mencondongkan kepalanya untuk melihat apa yang sedang ditulis, tetapi dia melihat kertas di buku catatan itu kosong. Pena itu tidak menuliskan apapun. Sementara Hansen bingung dengan apa yang Tuhan harapkan, dia tiba-tiba mendengar guntur menggelinding di angkasa. Tiba-tiba, seluruh alam semesta menjadi gelap. Setiap makhluk di seluruh alam semesta terkejut. Langit gelap gulita, seseorang bahkan tidak bisa melihat jari mereka. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa makhluk hidup rendah yang belum berkembang dengan liar berlarian. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengira itu adalah akhir dunia. Tiba-tiba, ada celah di angkasa. Sebuah kuil kuno muncul. Itu tampak seperti Aula Geno. Itu beringsut keluar dari celah. Apa yang terjadi? Mengapa Aula Geno tiba-tiba muncul sekarang? Apakah dewa lain baru saja mati? Tapi tidak mungkin. Aku tidak melihat kesedihan dewa lain. Petik 2. Apakah seseorang memicu pertarungan lentera? Menurutku tidak. Aku tidak melihat siapapun yang memicu pertarungan lentera untuk memperebutkan kepemilikan lentera balap. Petik 2. Banyak elit yang didewakan dari beberapa ras yang berbeda bingung. Mereka melihat Aula Geno, yang mengambang di angkasa. Kali ini, ketika Aula Geno muncul, itu berbeda dari biasanya. Ketika Aula Geno menampakkan dirinya sepenuhnya, gerbang perlahan terbuka. Cahaya di dalam gerbang itu sangat terang. Orang-orang hanya bisa melihat terang, cahaya ilahi yang terlihat dari balik gerbang. Seseorang tidak dapat benar-benar melihat apa yang ada di dalam Aula Dewa. Di dalam cahaya dewa yang sangat terang itu, sesuatu keluar dari Aula Dewa. Ketika semua orang dengan jelas melihat apa itu, mereka terkejut. Itu adalah gulungan. Apakah itu Geno yang sedang gulungan? Ini tidak cukup toilet sama. Perkelahian gulir Geno terjadi beberapa tahun yang lalu. Mengapa ini terjadi lagi begitu cepat? Petik 2. Apa yang terjadi di sini? Viking berdiri di atas menara dewanya. Dia mengerutkan kening dan melihat gulungan yang terbentang di langit. Di planet kecil yang tidak diketahui, seorang lelaki tua yang merupakan seorang peramal mengerutkan kening sambil melihat gulungan itu. Apa-apaan? Mengapa gulir Geno muncul sekarang? Petik 2. Di dalam istana bintang kate merah, ada seorang pria yang tampak seperti raja. Dia melihat gulungan di langit dengan penuh minat. Di dalam lubang hitam, iblis alfa, yang telah berlatih dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya. Dia menatap gulungan di langit. Di puncak Empty Mountain, seekor binatang berambut hijau dan seorang wanita melihat pemandangan aneh ini dengan kaget. Gulungan itu perlahan terbuka. Ada teks mengkilap di atasnya. Tidak ada yang bisa membaca kata-katanya, tetapi setiap makhluk entah bagaimana bisa memahami artinya. Bahkan orang-orang dari ras yang belum berkembang mampu memahami apa arti kata itu. Perasaan itu seperti seseorang berdiri tinggi di angkasa dan membacanya, tetapi tidak ada yang mendengar suaranya. Suara dewa yang tidak bisa didengar bergema di seluruh alam semesta. Daftar Dewa Geno terbuka. Semua makhluk sekelas dewa berhak untuk bergabung. 100 yang pertama dapat disimpan di dalam daftar Dewa Geno dan diberi hadiah yang besar. Petik 2. Hansen membeku. Dia tidak percaya bahwa sesuatu yang dia katakan secara acak dapat memicu perubahan di seluruh alam semesta. Ketika dia melihat hadiahnya, hatinya melonjak. Itu terutama berlaku untuk pahala bagi mereka di tempat pertama. Jika ada kesempatan, Hansen akan memperjuangkan hidupnya untuk mengklaim hadiah itu. Hansen berpikir, aku percaya hadiah itu akan menggoda para elit dewa di seluruh alam semesta. Bukan hanya jantungnya yang berdegup kencang. Setiap elit dewa di seluruh alam semesta menjadi gila. Sisanya dalam daftar tidak terlalu menjadi masalah, tetapi hadiah utama adalah kepribadian dewa. Mereka bisa menjadi roh dewa. Itu adalah impian sebagian besar elit yang didewakan. Sayangnya, memasuki Aula Geno terlalu sulit. Kira-kira 99% dewa sejati mati saat mencoba masuk. Tidak ada yang berani mencoba masuk begitu saja.
Sekarang, mereka hanya perlu memenangkan tempat pertama dalam pertarungan terbaru untuk menjadi roh dewa. Kesulitan telah berkurang secara signifikan. Bahkan jika orang tidak mencapai tempat pertama, imbalan di baliknya masih cukup bagus. Itu membuat para elit yang tidak didewakan sangat tergoda. Ledakan. Melihat daftar Dewa Geno yang kosong bersinar, jumlah cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi alam semesta. Hansen melihat cahaya bintang datang di hadapannya. Itu adalah undangan untuk pertarungan Dewa Geno. Hampir setiap dewa di alam semesta menerima cahaya bintang yang sama. 2839 Xenogeneics Without Spirit. Jari Hansen menyentuh cahaya bintang. Cahaya bintang berubah menjadi titik cahaya bintang di ujung jarinya. Mengikuti keinginan Hansen, cahaya bintang membentuk dua kata, dolar manusia. Pada saat berikutnya, cahaya bintang terbang kembali ke langit dan kembali ke daftar Dewa Geno. Daftar Dewa Geno sekarang memiliki dolar manusia di atasnya. Hampir di waktu yang bersamaan, Hansen melihat banyak nama muncul di daftar Dewa Geno. Hansen menatap mereka, dia melihat banyak nama yang dikenalnya. Empty Mountain, penumbu emas. Apa itu penumbu emas? Ketika Han melihat nama itu, dia terkejut. Meskipun Hansen sangat senang melihat Little Gold-nya, dia khawatir Little Gold telah melupakannya. Mengapa menyamar sebagai manusia? Kamu xenogenik. Tuhan memandang Hansen dengan penuh minat. Aku suka melakukan itu. Hansen tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi dia merasa terkejut dan berpikir, setelah aku menjadi xenogenik, bahkan Tuhan tidak dapat melihat bahwa tubuhku yang sebenarnya adalah manusia. Itu mengejutkan. Adalah baik bahwa Tuhan mengira aku hanya menyamar. Jika tidak, dengan kecurigaan Tuhan terhadap manusia, sesuatu mungkin telah terjadi. Di istana yang terletak di dalam kurcaci merah, beberapa pria berdarah biru membungkuk di depan seorang raja. Pemimpin Legiun, daftar Dewa Geno tiba-tiba muncul. Ini adalah kesempatan besar bagi Legiun kita. Jika kita bisa mencapai tempat pertama dan mengklaim kursi roh dewa, itu akan bagus untuk pasukan kita. Petik 2. Kalau begitu, kita akan membiarkan Lowlai bergabung dengan pertarungan Dewa Geno, kata pria itu dengan dingin. Di puncak Empty Mountain, Growler berambut hijau itu berteriak kegirangan. Tuhan membantu Empty Mountain. Little Mountain Leader baru saja menjadi dewa sejati. Sekarang, kesempatan ini telah muncul. Kali ini, Little Mountain Leader harus meraih posisi pertama untuk menjadi roh dewa dan mendapatkan kemuliaan untuk semua Empty Mountain. Petik 2. Di seluruh alam semesta, banyak elit menakutkan mengincar tempat pertama dalam daftar dewa. Hanya peramal tua yang menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening, memikirkan sesuatu. Dia tidak berbicara. Di Extreme King, banyak elit yang didewakan mendaftar. Meskipun mereka tidak mencapai tempat pertama, masuk ke 100 teratas memungkinkan mereka menerima banyak manfaat. 3 ras tinggi tidak tertarik pada Geno yang sedang bergulir. Mereka tidak akan bergabung dengan mereka. Kali ini, daftar Dewa Geno adalah sesuatu yang akan diikuti oleh banyak elit dewa dari 3 ras tinggi. Hansen mengira alam semesta Geno hanya memiliki paling banyak beberapa ribu elit yang didewakan. Dalam daftar Dewa Geno, setidaknya ada 10.000 nama. Ditambah, beberapa elit dewa telah memilih untuk tidak bergabung. Ada lebih banyak elit yang didewakan di alam semesta Geno daripada yang diyakini Hansen. Hansen tidak berharap untuk mencapai tempat pertama. Bagaimanapun, kekuatannya belum cukup untuk melawan elit dewa sejati. Jika dia bisa masuk 100 besar, dia tidak akan kecewa. Biarkan aku melihat apa imbalannya untuk mencapai 100 teratas. Ini sangat murah hati, 100 yang pertama dapat menerima item dewa sejati. Hansen merasa dia harus bekerja keras. Harta karun dewa sejati selalu baik untuk dia miliki. Hal terpenting yang dibutuhkan Hansen sekarang adalah membuatnya menjadi kelas kupu-kupu. Menjadi kelas larva tidak memungkinkannya untuk tetap menjadi dewasa dalam waktu lama. Ketika dia memiliki tubuh seorang anak, dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan di dalam dirinya. Dia tidak bisa melawan elit yang kuat. Aku perlu 20 gen pendewaan lagi untuk mencapai maksimal 100. Sepertinya aku akan terlambat untuk bergabung dalam pertarungan dewa pertama. Aku berharap pertarungan pertama tidak melawan beberapa elit yang menakutkan. Beri aku primitif atau sesuatu. Biarkan aku melalui pertarungan pertama dengan mudah. Hansen berencana pergi ke Nine Defense Palace untuk membunuh xenogenik yang didewakan dan menyerap gen mereka. Nine Defense Palace hanya bisa dimasuki sendiri, jadi Hansen meminta Tuhan untuk menunggu di taman dan menunggu kedatangannya kembali. Sama seperti Hansen memasuki Nine Defense Palace, dia menemukan bahwa Tuhan telah mengikuti. Hansen tidak mengatakan apapun. Pembatasan dari Nine Defense Palace sangat kuat, tapi untuk menghentikan makhluk yang menyebut dirinya Tuhan, mungkin itu tidak terlalu bagus. Setelah Hansen membuka istana, dia berjalan ke kamar 0038. Dia melihat sebuah xenogenik terkunci di dalam. Itu adalah burung hitam besar dengan bulu tinta. Matanya seperti matahari dan bulan. Satu berwarna kuning, dan satu merah. Itu memandang Hansen, yang membuatnya merinding. Tuhan memandang burung hitam besar itu dan berkata, xenogenik ini aneh. Apa yang aneh? Hansen mengangkat bahu. Jika Tuhan berkata xenogenik itu aneh, pasti ada yang salah di suatu tempat. Hansen selalu bertanya-tanya mengapa Baiking memberikan akses Hansen ke Nine Defense Palace. Dia bertanya-tanya apakah itu semua adalah bagian dari suatu konspirasi besar. Jika ada, dia tidak bisa mengidentifikasinya. Jika Tuhan benar-benar menemukan sesuatu tentang semua hal ini, itu akan sangat membantu.
Xenogenik ini tidak memiliki roh. Tuhan melihat Xenogenik sambil berbicara. Roh, Hansen memandang Tuhan dengan bingung. Dia tidak tahu apa artinya itu. Apakah roh itu? Segala sesuatu memiliki roh, kata Tuhan. Roh bukanlah jiwa, tetapi serupa. Semua makhluk tanpa roh bisa hidup, tapi mereka tidak bisa berevolusi. Petik 2. Aku pikir evolusi bergantung pada gen seseorang. Hansen tidak mengerti. Itu betul, gen adalah salah satu perubahan yang terjadi di dalam roh. Dengan roh, gen bisa bermutasi. Jika tidak, pesan gen yang murni dan generik tidak dapat membuat sesuatu bermutasi. Tuhan memandang burung hitam itu dan berkata, itu adalah kelas larva Xenogenik. Jika bisa menjadi level ini, itu harus memiliki roh. Tetapi burung ini tidak memiliki roh. Itu aneh. Tuhan terdiam sesaat sebelum melihat Hansen dan berkata, tempat ini pasti memiliki Xenogenik lain, kan? Bawa aku untuk melihatnya. Petik 2. Hansen ingin tahu apa yang terjadi di sana juga. Dia mengajak Tuhan untuk melihat Xenogenik lainnya sebelum dia membunuh mereka. Karena kekuatan Xenogenik itu lebih kuat darinya, dia sebelumnya melewatkannya dan tidak membunuh Xenogenik. Ada 3 Xenogenik seperti itu. Hansen membawa Tuhan untuk membuka salah satu istana. Tuhan melihat mereka dan segera berkata, seekor Xenogenik kelas kupu-kupu yang tidak memiliki roh juga. Ini sangat aneh. Petik 2. Dia juga memeriksa 2 Xenogenik lainnya. Itu hanya membuat wajah Tuhan semakin penasaran. Menarik. Aku tidak tahu bahwa Extreme King memiliki tempat yang sangat menarik. Xenogenik di sini tidak memiliki roh, terutama Xenogenik di Istana 0002. Itu adalah kelas dewa sejati Time Ghost. Ini adalah Xenogenik yang sangat terkenal dan menakutkan. Jarang makhluk di alam semesta bisa melawannya. Ia juga tidak memiliki roh sekarang. Itu menarik. Tuhan memandang Time Ghost dengan penuh minat seperti anak kecil yang melihat mainan. Apakah ada masalah dengan Xenogenik yang tidak memiliki roh? Hansen telah makan banyak Xenogenik dari tempat itu. Meskipun dia tidak merasakan sesuatu yang negatif dengan mereka, dia khawatir itu buruk bagi tubuhnya. Selain fakta bahwa mereka tidak dapat berevolusi, tidak ada yang buruk tentang mereka, jawab Tuhan dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Apakah roh mereka diambil dengan paksa? Jika ya, bagaimana caranya? Apa artinya? Bab 2840 First Fight. Hansen membunuh burung dewa bulu tinta. Dia tidak menerima jiwa binatang. Tuhan melihat Xenogenik yang tidak memiliki roh. Setelah itu, Tuhan tidak berkata apa-apa lagi. Hansen membawa daging burung dewa bulu tinta bersamanya untuk meninggalkan Nine Defense Palace. Dia terus memurnikan daging sambil menunggu pertarungan dewa dimulai. Karena ada makhluk dewa yang tidak menerima undangan mereka untuk pertarungan dewa, itu akan menjadi 3 hari sebelum pertarungan dewa dimulai. Selama 3 hari berikutnya, para dewa memiliki waktu untuk mempertimbangkan kembali undangan mereka. Hansen ingin tahu apakah Bai Qing akan bergabung dengan pertarungan dewa, tetapi dia masih belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sejak dia kembali. Hansen melihat daftar dewa Geno untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menemukan nama Raja Bai di sana. Ketika Bao Ying datang untuk mengajari Hansen lebih sopan, dia dengan hati-hati bertanya, Tuan Holy Baby, apakah kamu bergabung dengan pertarungan daftar Dewa Geno? Sejak apa yang terjadi, Bao Ying jauh lebih sopan kepada Hansen. Siapa tahu, mungkin. Hansen menjawab seperti itu bekerja 2 arah. Dia bergabung setelah dewasa, dan dia menggunakan nama dolar. Dia tidak ingin Extreme King mengetahui hal itu. Jika kamu tidak bergabung, itu akan sangat memalukan. Dengan kekuatanmu, mungkin kamu akan masuk 100 besar. Bao Ying mengatakannya seolah itu sangat memalukan. Jelas, dia telah melihat daftar Dewa Geno dan tidak menemukan nama Holy Baby di sana. Setelah Bao Ying pergi, Hansen tidak melihat Tuhan. Sejak mereka kembali dari Nine Defense Palace, Tuhan selalu pergi sendiri. Hansen tidak tahu kemana Tuhan pergi. 3 hari kemudian, Hansen akhirnya bisa mulai bertarung. Dia pertama kali melihat siapa yang akan dia lawan. Dia melihat namanya dan nama Bar cocok dengan itu. Apakah orang ini Bar? Hansen terkejut. Dia adalah orang yang mendorong Bar untuk menjadi dewa, dan dia tahu kekuatan yang dimiliki Bar. Meskipun level Bar tidak tinggi, dan dia hanya primitif atau transmutasi, kekuatannya yang hampir abadi sering membuat Hansen sakit kepala. Kurasa aku beruntung tidak bertemu musuh sekelas dewa sejati. Setidaknya, Hansen merasa lebih aman. Sementara itu, di alam Destroyed, Bar melihat dia diadu melawan dolar. Matanya tampak sedikit bersemangat saat berkata, aku tidak percaya pertarungan pertama membuatku melawan dolar. Dengan skill Destroyed yang kubuat, dia akan sangat terkejut. Petik 2. Herober mengerutkan kening dan berkata, meskipun keterampilan yang kamu ciptakan menggabungkan elemen tubuh dewa, itu sangat kuat. Terhadap dolar, kamu harus selalu berhati-hati. Orang itu tidak normal. Petik 2. Aku tahu, tapi kali ini, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Dengan skill Destroyed milikku, tidak mungkin aku bisa kalah. Bar merasa percaya diri. Daftar Dewa Geno muncul, itu membuat semua makhluk di alam semesta ingin menonton. Sangat jarang melihat elit yang didewakan, dan bahkan lebih jarang melihat mereka melakukan pertempuran. Aku pikir daftar Dewa Geno sama dengan Geno Being Scroll. Aku pikir banyak tingkatan akan melakukan pertarungan pada saat yang sama, tetapi tidak seperti itu. Ini adalah mismatch, dan setiap pertarungan terjadi secara berurutan. Itu sangat bagus. Kita tidak akan melewatkan pertarungan apapun. Petik 2.
Ya, pertarungan tingkat dewa sangat menarik untuk ditonton. Jika daftar Dewa Geno tidak tiba-tiba muncul, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat mereka bertarung. Akan sangat bagus jika aku bisa menonton setiap pertarungan. Petik 2. Daftar Dewa Geno kelas Dewa adalah tempat pertama dalam daftar Dewa. Itu seharusnya menjadi orang terkuat di alam semesta. Petik 2. Iya, orang terkuat di alam semesta tanpa keraguan. Petik 2. Dua dewa di pertarungan pertama adalah Bar dari Destroyed dan Dolar dari ras manusia. Dolar manusia. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Petik 2. Ah, Dolar itu pasti orang yang mencapai tempat pertama di kelompok Marquise untuk Geno Being Scroll. Iya, itu dia. Aku ingat. Dia mengalahkan Lone Bambu dari Sky Palace dan meraih tempat pertama di bracket Marquise. Sudah berapa tahun berlalu, namun dia sudah mencapai kelas dewa. Bukankah itu terlalu cepat? Petik 2. Manusia. Ras macam apa itu? Karena belum pernah ada pertarungan dewa sebelumnya, di babak pertama pertarungan dewa, setiap makhluk di alam semesta memberikan semua fokus mereka. Hansen harus berubah ke mode dewasa untuk masuk ke daftar Dewa Geno. Dia memasuki ruang angkasa dan melihat Bar jauh sekali. Dia mendatanginya. Di istana kurcaci merah, pria yang tampak seperti Raja Was menonton Hansen dalam daftar Dewa Geno. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Dolar ini sangat aneh. Dia menggunakan nama manusia untuk berkeliling alam semesta dan belum dibunuh oleh Tuhan. Itu istimewa. Di dunia yang gelap dengan istana yang rusak, seekor burung besar yang aneh menghela nafas. Manusia, itu adalah nama yang akrab namun aneh. Petik 2. Seorang wanita, yang cukup cantik, menatap kucing 9 kehidupan dan bertanya, kucing tua, apakah Dolar ini benar-benar manusia? Di tempat suci, ada orang bernama Dolar, kata kucing tua setelah berpikir sejenak. Tapi bagaimana bisa manusia biasa naik level begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Petik 2. Aku tidak peduli jika dia. Selain itu, selain Tuan Kecil, tidak ada yang benar-benar bisa membunuh Tuhan. Sayang sekali Tuan Kecil belum menjadi dewa. Jika tidak, jika dia bergabung dengan pertarungan dewa ini, dia pasti akan mendapatkan tempat pertama. Kemudian, Secret akan ditakuti sekali lagi. Petik 2. Sayang sekali, siapa yang tahu tiba-tiba akan ada daftar Dewa Geno muncul. Jika kita mengetahui hal ini sebelumnya, kita akan membuat Tuan Kecil menjadi dewa sebelum dimulai. Sudah terlambat sekarang. Petik 2. Dolar, akhirnya aku punya kesempatan untuk melawanmu. Bar terbang dengan semangat berteriak saat dia terbang menuju Hansen. Seluruh tubuhnya melonjak dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Matanya terlihat seperti terbakar. Hansen berpikir, bagaimana mungkin orang ini masih sama? Dia masih berperilaku seperti ini sebagai dewa. Pria itu tidak berubah sedikit pun. Hansen akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, tapi dia kemudian mendengar Bar berkata, Dolar, aku membuat sebuah skill yang disebut Destroyed Skill. Aku bisa membunuh anjing lain yang levelnya sama semudah aku membunuh anjing. Jangan mengecewakan aku, oke. Petik 2. Oh, aku ingin sekali melihatnya. Hansen tahu bahwa tubuh Bar dari Destroyed itu kuat. Itu hampir tidak bisa dihancurkan. Tapi kemampuan bertarung Bar rata-rata paling baik. Dia sedikit sombong dengan mengatakan membunuhnya semudah membunuh seekor anjing. Tetap saja, Hansen penasaran. Dia menyerah untuk segera membunuh Bar. Dia ingin melihat skill Destroyed ini. Setelah mendengar Bar mengatakan itu, Hero Bear terdiam. Dia menundukkan kepalanya dan merasakan sakit kepala datang. Orang itu adalah poster anak orang bebal. Kata-katanya menyinggung banyak elit yang didewakan. Orang-orang Destroyed sangat kuat. Membunuh orang lain semudah membunuh anjing. Aku harap saat kita bertemu lagi, kita bisa melihat siapa yang akan membunuh siapa. Petik 2. Mungkin dia tidak bisa melewati babak pertama. Dia akan dibunuh seperti anjing oleh manusia. Petik 2. Banyak elit dewa marah. Sementara mereka semua mengejeknya, Bar pindah. Dia dengan liar berlari ke arah Hansen. Saat Bar mulai berlari, seluruh tubuhnya terbakar. Dia tampak seperti matahari hitam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.